Di dunia pasca apokaliptik, manusia berjuang keras demi bertahan hidup. Xiao Chong telah kehilangan segalanya, namun mereka bahkan merenggut satu-satunya saudara perempuannya. Namun, dia tidak menyerah, dia siap membalaskan dendam pada para bajingan itu. Akan tetapi, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Saat pemuda itu kembali untuk bertarung, dia terluka parah. Apakah dia benar-benar harus menerima nasibnya begitu saja? Tidak, dia menunggu dengan sabar selama 3 tahun, semua itu demi kebangkitan atribut verbalnya. Mereka yang menindasnya, merampas miliknya, dan membantunya. Xiao Chong akan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kebaikan dengan kebaikan. Kali ini, Xiao Chong pasti akan menang dan membawa kembali adiknya. Kuda-kuda itu mendemus marah, mengeluarkan uap beracun. Kereta itu berderit saat melaju kencang di jalan utama kota yang hancur. Tampaknya muatannya sangat berharga dan dijaga ketat oleh para tentara. Banyak gadis di dalam kereta tampak tertekan dan ketakutan, namun salah satu dari mereka tetap tenang. Ini adalah hasil terbaik. Chungzi dibiarkan sendirian. Mulai sekarang, dia harus hidup demi masa depan. Sebuah teriakan tegas memecah keheningan mencekam di kota mati itu. Xiao Chong yang nekat melompat tanpa rasa takut tepat di depan kuda-kuda itu, membuat mereka meringkik dan menuntut para bandit untuk mengembalikan adiknya. Jantung sang gadis berdegup kencang, mencemaskan kakaknya, Chungzi, seperti biasa. Para tentara yang mengawal kereta diam-diam mengangkat senapan mereka dan menarik pelatuk. Adik Jiaoying tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada kakaknya. Seseorang harus menghentikan mereka. Dia mencengkeram jeruji sangkar. Dia berjanji tidak akan menyakiti kakaknya. Pria itu perlahan menyingkirkan tandu dan melangkah keluar. Dia ingat, dia tidak perlu diingatkan. Xiao Chong terus berteriak histeris. Bahkan jika dia harus mati, dia tetap tidak akan merelakan adiknya. Pemuda itu dengan naif menyerang, namun pria itu menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Untuk memberi pelajaran pada Xiao Chong, dia melayangkan satu pukulan lagi ke perut. Pemuda itu meringkuk dan mengerang kesakitan. Orang tak berguna sepertimu tidak mampu melindungi siapapun, sembur pemimpin geng itu dengan hina. Pemuda itu hampir kehilangan kesadaran. Pandangannya menggelap dan seluruh tubuhnya gemetar menahan sakit. Air mata menggenang di mata sang gadis, dan dia memohon pada Chungzi untuk berhenti. Dipenuhi rasa hina dan kasihan pada pemuda di depannya, pria itu melemparkan batu kebangkitan, yang dibeli adiknya dengan uang terakhir. Namun, meskipun pecundang sepertinya bangkit, dia tetaplah bukan siapa-siapa. Keputusasaan mencengkeram Xiao Chong. Dia hampir tidak bisa bergerak dan adiknya sekali lagi dibawa pergi ke suatu tempat yang jauh. Dia hampir tidak bisa melihat wajahnya. Sepertinya adiknya sedang menangis. Lalu, semuanya menjadi gelap di depan matanya. Xiao Chong melompat bangun di tempat tidur, terus memanggil nama adiknya. Ingatan ini lagi. Selama 3 tahun berturut-turut, dia bermimpi-mimpi yang sama. Ya, 3 tahun penuh telah berlalu sejak dia dibawa pergi, dan dia tidak bisa melupakan perasaan putus asa yang mutlak itu. Dia harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu dia punya sedikit peluang untuk menemukannya. Suara retakan kayu yang tajam membuat Xiao Chong terlonjak dan serpihan pintunya hancur ke lantai. Sudah waktunya menagih sewa untuk akomodasi sementara bulan ini. Pemuda itu baru saja mendapatkan uang. Dia bekerja di ladang. Akan bodoh jika tidak menikmati hasil dari kesuksesannya. Wakil manajer pemukiman, Xiao Jigi, bahkan tidak mau mendengarkan protes pemuda itu. Dia sudah membayar untuk bulan ini. Ya, karena Xiao Chong menolak bekerja sama, dia akan memaksanya. Pria itu memberi perintah untuk menggeledah lumbung dengan teliti. Para bandit mendekati pemuda itu, mengepalkan tinju mereka. Beberapa saat kemudian, Xiao Chong terbaring kelelahan, dipermalukan, dan babak belur. Xiao Jigi terkekeh puas. Dia masih punya 5 lembar uang tersisa, dan dia bilang telah memberikan semuanya. Jika dia menunjukkannya, segera, dia tidak perlu dipukuli karena berbohong. Gigi pemuda itu mulai gemetar. Itu tidak sakit lagi. Dia sudah lama terbiasa dengan pukulan mereka. Jangan biarkan mereka mengira dia tidak mengerti apa yang ingin dicapai oleh wakil manajer itu. Xiao Jigi selalu mengganggunya. Xiao Chong mengepalkan tinjunya yang gemetar, bersiap menahan rasa sakit lagi, lalu meninju, perutnya sendiri sekuat tenaga. Erangan kesakitan lolos dari bibirnya. Cara itu tidak berhasil pertama kali, jadi dia memukul dirinya lagi. Akhirnya terbatuk, dia memuntahkan bola kecil dengan batu bercahaya di tengahnya. Basah kuyup, bola itu menggelinding di lantai parket dengan suara denting yang indah. Semua karena batu kebangkitan ini. Selama 3 tahun sejak adiknya dibawa pergi, dia mencoba mencari segala hal yang berhubungan dengan batu ini. Namun sayangnya, pemuda itu tidak pernah menemukan satu petunjuk pun. Satu-satunya jejak mengarah pada satu orang. Jika dia menemukannya, dia akan menemukan adiknya. Adapun batunya sendiri, jika Anda berusia di atas 16 tahun, Anda bisa menggunakannya untuk membangkitkan apa yang disebut segel bawaan. Ada 3 jenis segel, perunggu, emas, dan berlian. Dan kemampuan yang diperoleh juga dibagi menjadi kuat dan lemah. Dia yang membangkitkan segel menjadi seorang awakenet. Batu seperti ini sangat mahal. Tidak bisa ditemukan begitu saja, tapi adiknya memberikannya padanya. Jika dia menguji segelnya, peluangnya untuk menemukan adiknya akan meningkat drastis. Hari ini, Xiao Chong genap berusia 16 tahun. Satu-satunya keinginannya adalah menemukan adiknya. Berkonsentrasi, Xiao Chong mengarahkan kesadarannya ke dalam bola itu, dan kebangkitan segelnya akhirnya terjadi. Jiwa berlian yang unik, yang berarti hanya dia yang memilikinya. Ini memiliki 2 efek. Input buku dewa, yang membangkitkan segel baru setiap kali naik level, dan anugerah buku dewa, yang meningkatkan kekuatan semua segel yang baru diperoleh sebesar 50%. Di pemukiman nomor 226 mereka, hanya ada 3 orang yang bangkit, manajer dan 2 asistennya. Dikatakan bahwa Xiao Jigi mencapai level ke-8 dan hanya menerima 1 segel. Namun menurut deskripsinya, saat mencapai level ke-8, dia seharusnya sudah memiliki 7 segel. Tapi inilah masalahnya. Dia sama sekali tidak tahu cara
naik level. Satu-satunya pilihan adalah bertanya pada Luyer yang bangkit 6 bulan lalu. Dari sinilah makanan yang memberi makan seluruh pemukiman berasal. Mereka mengatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, kekacauan besar melanda dunia yang benar-benar mengubah flora dan fauna. Akibatnya, makanan menjadi sangat langka. Kelaparan berlangsung selama bertahun-tahun dan tak terhitung orang mati karena kelaparan. Hanya dengan munculnya agensi yang mengembangkan tanaman baru, umat manusia kembali memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi meski dengan usaha mereka, sebagian besar hasil panen diberikan kepada manajer, hanya menyisakan bagian kecil untuk rakyat biasa. Tidak peduli seberapa banyak hasil tanah, bagian manajer selalu tetap. Jadi ketika panen gagal, orang-orang mulai mati kelaparan. Sebuah suara menariknya dari lamunan. Apa yang dipikirkan Chumzi? Apakah dia benar-benar terpesona oleh anggur merahnya? Liu Zier, teman terbaik Xiao Chong, hidup di keluarga biasa, dan menurut standar pemukiman mereka, dia hidup berkecukupan. Xiao Chong dengan canggung memutuskan langsung ke intinya. Luyer sudah membangkitkan segelnya. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik, namun temannya masih bisa melihatnya, dan pemuda itu sangat ingin menanyakan pertanyaan utama. Bagaimana cara naik level setelah membangkitkan segel? Ya, dia akan memberitahu temannya. Setelah bangkit, dia menemukan dirinya di dalam apa yang disebut penjara bawah tanah dimensi di mana dia perlu membunuh monster untuk naik level. Penjara bawah tanah menyerap energi mereka dan monster kuat berkeliaran di dalamnya. Ditambah lagi, Anda harus membayar ratusan koin sebagai biaya masuk. Hal yang paling menyedihkan adalah semua orang wajib memberikan 10% dari semua jarahan kepada mereka yang menjaga pintu masuk. Dunia saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan hingga hatinya sakit menahan pedih. Liu Zier menghela napas berat dengan air mata di pelupuk matanya. Penjara bawah tanah itu menguras energi mereka dan di dalamnya penuh dengan monster. Tampaknya jauh lebih berbahaya di sana daripada di luar. Ini adalah masalah hidup dan mati. Dari 10 orang yang masuk, 9 mati, dan mereka yang selamat tidak selalu kembali utuh. Percakapan mereka terganggu oleh suara yang sangat familiar dan tidak menyenangkan. Xiao Jigi. Meskipun Luyer tidak senang dengan kemunculannya, dia mencoba memasang senyum di wajahnya. Apa yang terjadi? Jigi adalah tangan kanan manajer pemukiman. Dia tidak pernah muncul tanpa alasan dan tentu saja bukan dengan niat baik. Pria itu mendengar bahwa pemuda itu telah bangkit dan sekarang dia punya kesempatan untuk masuk ke penjara bawah tanah dimensi yang ditugaskan untuk pemukiman mereka. Masuknya gratis, tapi ada satu syarat. Semua yang ada di sana milik pemukiman. Liu Zier hampir tersedak karena ketidaksopanan itu. Dalam arti apa itu milik pemukiman? Xiao Chong benar-benar marah. Faktanya, temannya tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka akan membagi semuanya di antara mereka sendiri. Manajer tidak melihat masalah dengan ini. Jadi apa? Dia mengepalkan tinjunya meskipun dia sendiri belum bangkit. Apakah dia benar-benar ingin bertarung dengannya? Liu Zier mencoba menenangkan temannya. Tidak perlu bersemangat. Ini hanya penjarahan untuk persediaan. Liu Zier kuat. Dia tahu dia akan kembali hidup. Pemuda itu mencoba meredam suasana. Temannya bertindak terlalu impulsif. Tidak ada gunanya memperhatikannya. Tentu saja, dia siap untuk pergi. Xiao Chong hampir tidak tahu apa-apa tentang penjara bawah tanah ini, dan sekarang bukan waktu terbaik untuk mengatakan bahwa dia memiliki segel. Tapi Liu Zier adalah teman terbaiknya, dan selain itu, dia tidak memiliki 100 koin untuk memasuki penjara bawah tanah lain, jadi layak untuk dicoba. Jika mereka ingin dia pergi ke sana dan mati, biarkan mereka menghitungnya bersama dengan dia. Xiao Jigi tertawa sinis. Dia tidak cocok. Hanya yang bangkit yang diizinkan masuk. Xiao Chong bertekad dan juga telah bangkit. Penjara bawah tanah dimensi pemukiman nomor 276, level putih. Segera kelompok Xiao Jigi berada di portal. Dia memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka memiliki keledai baru. Pria itu terkekeh puas, jinak terlatih. Anak-anak itu terdiam dengan ragu di depan portal. Liu Zier berterima kasih pada temannya. Tidak sia-sia dia memanggilnya saudara. Teman-teman itu menghilang ke dalam portal, tetapi Xiao Jigi dan gengnya tidak terburu-buru mengikuti mereka. Pria itu mengembuskan kepulan asap tebal. Sial, orang ini pandai bersembunyi. Ini adalah batu kebangkitan yang sama yang ditinggalkan agensi ketika mereka membawa adiknya. Dia menggeledah rumahnya selama 3 tahun, tetapi tidak pernah menemukan batu ini. Mungkin pemuda itu ingin membalas dendam padanya. Tapi untuk membalas dendam, dia harus kembali hidup terlebih dahulu. Di dunia ini, sekadar bangkit saja tidak cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Xiao Jigi telah bangkit, tapi segelnya berwarna emas. Dimensi lain itu benar-benar berbeda dari dunia mereka. Gelap dan suram. Itu menginspirasi melankolis dan kecemasan. Suatu ketika anak-anak itu diberitahu bahwa penjara bawah tanah dimensi adalah proyeksi neraka di bumi. Jika mereka tinggal di sana terlalu lama, itu akan menyedot semua energi mereka dan mereka akan mati. Xiao Chong bertekad, jika ini benar, mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus bertindak cepat. Saat anak-anak itu akan membuat rencana, teriakan tajam membuat mereka tersentak ketakutan. Penjara bawah tanah memiliki beberapa pintu masuk dan muncul di tempat yang berbeda. Jadi, tidak heran ada orang di sini. Sekarang, jelas mengapa Xiao Jigi dan timnya merekrut orang secara gratis untuk masuk. Itu berarti persediaan tidak dibagikan di antara semua orang di sini. Mereka harus bersaing dengan yang lain. Ternyata mereka yang tidak sengaja membangkitkan segel hanyalah alat untuk mengumpulkan sumber daya.
mereka. Mata Liu Xier dipenuhi kekhawatiran, dan dia tidak mengerti mengapa temannya bahkan pergi. Dia dengan lemah menyenggolnya dengan sikunya. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Jika Xiao Chong tidak mengambil risiko, dia tidak akan punya peluang sedikit pun untuk bersaing dengan orang-orang seperti mereka. Liu Yer menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi skeptis. Apakah kamu benar-benar ingin melawan makhluk yang sudah bangkit? Xiao Chong membenci orang-orang ini dengan sepenuh hatinya. Setiap detik, setiap orang biasa di pemukiman akan membunuh mereka jika mereka punya kesempatan. Liu Xier terkekeh dan dia tidak salah tentang temannya. Sejujurnya, dia juga bangkit secara diam-diam. Bersama yang lain, mereka mengumpulkan kekuatan untuk mengakhiri para bajingan ini. Dia ingat bahwa 2 tahun lalu neneknya meninggal karena pemukulan brutal yang dilakukan kepadanya meskipun usianya sudah tua. Liu Yer menyatakan bahwa Xiao Chong bukan sekadar temannya. Dia adalah rekan seperjuangannya. Meskipun dia punya alasan pribadi, cepat atau lambat dia akan meninggalkan tempat ini dan menemukan adiknya. Omong-omong, Liu Yer juga punya motif pribadi. Begitu mereka menggulingkan geng ini, dia dan Xiao Chong akan menikah. Xiao Chong tertawa. Itu semua tergantung apakah mereka keluar dari sini hidup-hidup. Pemuda itu mengintip dari balik semak-semak. Mungkin pria itu, yang berteriak, tubuhnya lebih besar dari serigala mutan di luar penjara bawah tanah. Dan sementara itu membusuk, itu masih hidup. Inti merah terang di tengah tampaknya menjadi titik lemahnya. Tapi makhluk ini tambah akrab bagi Xiao Chong. Batu kebangkitan. Energi darinya hampir sama dengan dari batu kebangkitan. Apakah serigala ini juga memiliki kemampuan? Liu Xier tersentuh oleh tekad temannya. Dia sangat tenang saat pertama kali melihat monster seperti itu. Dia hampir pingsan. Akhirnya, serigala itu menyelesaikan makannya dan pergi. Mereka bisa lewat. Xiao Chong membungkuk di atas sisa-sisa mayat itu. Temannya berteriak apa yang dia lakukan. Dia pernah menyembunyikan batu kebangkitan di perut anjing mutan di tempat pembuangan, jadi itu bukan masalah. Pisau itu bagus, terbuat dari tulang sapi. Liu Xier berteriak. Sepertinya binatang itu kembali. Serigala itu perlahan mendekati mereka, menikmati ketakutan mereka dan menjulang di atas mereka. Serigala licik secara alami, dan sepertinya dia berpura-pura pergi untuk memancing mereka keluar. Tapi kenyataannya, dia maju dengan sengaja dengan senjata ini. Pemuda itu punya peluang lebih baik untuk membunuh makhluk itu. Dia akan bisa mengalihkan perhatiannya. Liu Xier tidak perlu khawatir. Xiao Chong akan mengerti sepenuhnya. Dia membangkitkan segilnya hampir sebulan lebih awal darinya. Dia pasti tahu cara menangani monster seperti itu. Adiknya mengajarinya bahwa jika dia ingin selamat dari kiamat, dia harus menyerang lebih dulu. Dia membawa Xiao Chong berburu mutan sejak dia masih kecil. Dia berusia 9 tahun. Serigala busuk bukan lawan yang paling mengerikan. Sayang sekali, dia tidak bisa langsung menembus inti merah darah ini. Liu Xier takut untuk mendekat, tetapi dia membantu temannya dari jauh, dan batu yang diluncurkan dengan anggun dari ketapelnya mengenai mata monster itu, membutakannya sejenak. Sementara monster itu mencoba untuk sadar kembali, menggeram dengan amarah, perlu bertindak lebih cepat. Xiao Chong melakukan lari terakhir dengan sekuat tenaga, mengarahkan ujung pedangnya ke titik rentan serigala itu. Bila pisau berderit ke dalam inti, dan raungan menyakitkan monster itu memekakan telinga. Makhluk itu menendang, berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan pemuda itu dari bangkainya, tetapi Xiao Chong bertahan sebaik mungkin. Akhirnya, monster itu dikalahkan, tubuh beratnya jatuh ke arah pemuda itu. Liu Xier berlari dengan kecepatan penuh, tetapi dia tidak punya waktu untuk membantu temannya. Bangkai berat itu menguburnya hidup-hidup. Hati Liu Xier lega ketika kepala kebiruan Xiao Chong muncul di antara bulu tebal serigala itu. Dia tidak akan mati semudah itu. Sistem memberi selamat kepada sang pahlawan. Dia selamat. Efek segel buku evolusi tak terbatas diaktifkan. Segel baru tersedia baginya. Dia bisa memilih 1 dari 3. Ini, dia, kekuatan segel berlian. Setelah naik level, dia langsung mendapatkan pilihan segel. Prajurit kertas adalah perunggu, tetapi pengembangan solo dan kulit serigala adalah emas. Sayang sekali tidak ada petunjuk tentang kemampuan segel ini. Segel ini memiliki tanda 1. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Xiao Chong memilih pengembangan solo. Semua karakteristik meningkat sebesar 15%. Dan satu karakteristik juga dapat diperkuat secara signifikan selama 1 menit sebesar 200%. Liu Xier bosan. Dan berapa lama temannya akan berdiri diam? Dia perlu segera mengambil mangsanya. Bau darah mungkin menarik monster lain. Xiao Chong menatap binatang yang jatuh itu. Dia hanya berpikir sejenak. Mungkin Liu Xier bisa membantunya. Pemuda itu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Tampaknya dia tidak ingin melakukan pekerjaan kotor di rumah. Orang tuanya bahkan tidak mengizinkannya menyembelih unggas. Kedua orang tuanya masih hidup, yang jarang terjadi di zaman kiamat. Dan dia benar-benar berbeda dari Xiao Chong. Maka dia akan mengambil mangsa dari serigala itu. Dagingnya sudah membusuk, tidak ada gunanya. Tapi dia bisa mengambil kristal yang digali. Tulang dan kulit serigala tidak berharga. Yang paling berharga adalah kristal abu-abu. Apakah dia yakin ingin memberikannya? Keluarga Liu Xier jelas bersiap untuk sesuatu. Mencoba mendapatkan lebih banyak tentara dan kuda. Ini bagiannya. Selain itu, jika dia tidak menembak mata serigala itu, akan jauh lebih sulit bagi Xiao Chong untuk menghabisinya. Jika mereka kembali dengan cara yang sama, mereka akan harus menyerahkan semua yang mereka temukan. Apakah Xiao Chong memikirkan cara agar mereka menghindari ini? Pemuda itu memutuskan untuk maju dan bertarung segera setelah mereka keluar dari sini. Mereka perlu menggunakan sumber daya lokal dan naik level secepat mungkin. Kemudian, mereka akan terus membersihkan penjara bawah tanah. Dia dan adiknya telah menemukan sarang serigala. Serigala jarang berburu sendirian. Liu Xier menghentikannya. Mereka ternyata bukan rekan sungguhan. Mereka telah melalui api dan air bersama-sama. Sebelum perburuan berikutnya, mereka perlu mengklarifikasi beberapa hal. Xiao Chong bingung. Suara temannya
terdengar tegan. Setelah membunuh serigala itu, pengalaman Liu Xier telah mencapai lebih dari 90%, dan dia akan segera mencapai level kedua. Skillnya, penguasaan tinggi, adalah emas. Itu meningkatkan beberapa statistik sebesar 15% dan memungkinkan Anda menemukan kerentanan musuh. Itulah alasan mengapa dia langsung menebak bahwa titik lemah serigala itu adalah matanya. Liu Xier ingin berbicara terus terang agar mereka bisa bekerja sama dengan lebih efektif di masa depan. Apa yang akan terjadi jika dia tahu tentang skill berliannya? Apakah dia masih akan menganggap Xiao Chong rekannya? Xiao Chong ragu-ragu sejenak, mengumpulkan keberaniannya. Dia memiliki skill emas yang juga meningkatkan semua statistik sebesar 15% dan dapat meningkatkan salah satunya untuk sementara. Ini adalah skill pertamanya, yang berarti dia tidak berbohong. Liu Xier menghela napas lega. Dia sudah mulai takut bahwa temannya tidak akan memberitahunya apapun dan bahwa skillnya akan lebih baik daripada miliknya. Ya, dia senang mereka berada di level yang sama. Mereka benar-benar saudara dalam nasib. Hati nurani Xiao Chong mengangguk padanya, dan dia secara mental meminta maaf kepada rekannya. Suatu hari nanti, dia akan menceritakan semuanya. Pemuda itu perlahan tapi pasti bergerak lebih dalam ke hutan. Mereka mengembangkan strategi dan bertindak secara terkoordinasi. Monster apapun di jalan mereka dengan cepat dikalahkan. Tulang serigala dan pakaian dapat ditukar dengan uang. Jadi, yang terbaik adalah mengumpulkannya. Xiao Chong naik level dengan cepat karena dia memperoleh skill berlian, satu langkah di depan di level 3. Namun meskipun sama langkahnya dengan buku evolusi abadi, itu jelas jauh lebih lemah, yang berarti ada perbedaan kekuatan yang nyata antara tungku berlian. Suara Liu Xier menariknya dari lamunan. Sepertinya dia mendengar seseorang. Xiao Chong segera merendahkan suaranya. Lebih baik mereka pergi ke arah lain agar tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Pemuda itu dengan percaya diri bergerak ke semak-semak hutan. Naik level di sini tidak sulit, tetapi waktu singkat. Hal utama adalah tidak berlama-lama agar tidak kehilangan energinya. Ada teriakan cemas yang datang dari sisi berlawanan. Mungkin layak untuk diperiksa. Setelah semuanya, anak-anak itu merayap hampir tanpa suara dan bersembunyi di semak-semak, memperhatikan dua siluet. Gadis itu marah karena dia telah merencanakan semua ini sejak awal. Lawan bicaranya terkekeh. Ya, tentu saja, baginya, ini adalah kesempatan unik untuk lebih dekat dengan gadis hebat sepertinya. Dia bisa melihat skillnya. Itu racun dasar. Semua orang di sekitarnya mati karena keracunan, dan dia baru saja bangkit dan hanya berada di level pertama. Bagaimana menurutnya apa yang bisa terjadi padanya? Dia akan tetap menikah suatu hari nanti, dan yang benar-benar dia butuhkan adalah status menantu keluarga Guan. Pria itu tertawa puas. Mereka memang diciptakan untuk satu sama lain. Liu Xier mendengus. Xiao Chong mendengar, seorang Buddha dengan ambisi. Ayolah. Ini juga cara untuk mendapatkan kekuatan. Xiao Chong tetap diam, tidak bereaksi terhadap kata-kata temannya. Liu Xier menjadi malu. Jika semua pengawalnya mati, mereka akan punya kesempatan. Kita perlu menunggu sampai mereka berdua kelelahan dan kemudian menggeledah tubuh mereka. Level wanita itu terlalu rendah. Dia tidak akan selamat. Sementara itu, lawannya mulai menyerang. Karena Nona Guan tidak mau bekerja sama, dia akan melakukan semuanya sendiri. Sudut bibir gadis itu bertekuk tidak senang, tetapi dia terus berdiri dengan tenang di tempatnya. Dia mengayun dan menampar pipi pria itu, menebarkan bubuk halus ke udara. Lawannya mulai terbatu keras. Dan apa itu? Itu hanya bubuk pelumpuh. Itu tidak akan menghentikannya untuk waktu yang lama. Dia harus lari secepat mungkin. Tawa jahat pria itu di belakangnya mengonfirmasi hal ini. Bubuk pelumpuh tidak berpengaruh padanya. Jika dia ingin melawannya, jangan salahkan dia atas kekejamannya. Dengan pukulan tajam, pria itu menjatuhkan Nyonya Guan. Dia berteriak singkat dan sebuah pisau menancap di tangannya. Inilah perbedaan level. Dengan setiap level baru, kemampuan fisik meningkat. Dia menyadari ini karena setiap kali menjadi lebih mudah baginya untuk berurusan dengan serigala di jalan mereka. Tampaknya gadis itu benar-benar percaya pada dongengnya. Dia tidak berniat menjadi menantu keluarga Guan. Rencana awal pria itu adalah mempermalukan mereka dan mengubah putri berharga mereka menjadi barang rusak. Guanzhou diam-diam mencabut belati dari tangannya yang terluka dan dengan tajam menusukkannya ke leher pria itu. Suaranya menjadi serak dan tercekik. Karena dia sudah sejauh ini, dia akan membunuhnya sekarang juga. Gadis itu siap mati. Belati itu beracun. Jika dia mati, setidaknya dia tidak akan mempermalukan keluarganya. Musuh sudah mengangkat bila di atas lehernya ketika kilatan tajam mengalihkan perhatian Nona Guan. Mengarahkan semua kekuatannya ke dalam pukulan, Xiao Chong memukul bajingan itu di plexus surya. Pukulan itu memang cukup bagus. Penjahat itu terbang kembali beberapa meter dan dengan menyakitkan menabrak pohon terdekat. Liu Xier kagum dengan kemampuan temannya. Dia tidak tahu dia bisa bertarung seperti itu. Dia terbang begitu cepat. Dia pasti menggunakan keterampilan untuk memperkuat kakinya. Melihat gadis yang hampir tidak sadar, Liu Xier berteriak ketakutan. Dia tidak terlihat sangat baik. Dengan setiap detik, wajahnya kehilangan lebih banyak warna. Apakah dia benar-benar sekarat? Sayang sekali dia diracuni. Bahkan jika dia masih hidup sekarang, dia akan segera mati pula. Xiao Chong punya firasat bahwa dia tidak bisa mati. Dia masih bisa berguna untuk rencana mereka menggulingkan pemerintah. Liu Xier putus asa dan tidak tahu bagaimana mereka bisa membantunya. Mereka tidak bisa menyembuhkan keracunan itu. Xiao Chong melambaikan tangannya ke sisi lain. Mereka tidak bisa, tetapi pria itu pasti akan berhasil. Saat dia tidak sadarkan diri, para pemuda itu bergegas menggeledahnya dan mengikatnya. Wanita itu sudah tahu siapa dia. Jadi bagi kekuatan-kekuatan ini, dia hanyalah alat tawar-menawar. Mereka yang datang untuk membalas dendam kemungkinan besar juga akan memusuhi wanita bangsawan itu. Sementara anak-anak itu mengobrol, pria
itu perlahan sadar kembali. Kepalanya terasa sangat sakit, seolah seseorang telah memukulnya. Dia gemetar ketakutan, menyadari dua tatapan haus darah padanya. Siapa mereka? Dan beraninya mereka menyerangnya? Mereka pasti tahu siapa dia dan biarkan dia pergi segera. Kalau tidak mereka akan menyesalinya. Dia bisa diperlakukan seperti babi mutan yang mereka tangkap di alam liar terakhir kali. Pemuda itu beruntung. Babi itu juga menjadi liar dan menjerit lalu bertemu. Akhir yang sangat menyedihkan. Setelah beberapa pukulan, pria itu akhirnya menyerah. Darahnya adalah penawarnya dan mereka berjanji untuk berhenti memukulinya. Apakah dia selamat atau tidak tergantung pada apakah obrolannya ternyata benar. Xiao Chong dengan kasar meraih pria itu dan menyeretnya ke arah korbannya. Dia mengerang kesakitan, memintanya untuk lebih hati-hati, tetapi pemuda itu dingin terhadap permohonannya. Dia dengan kasar menjalankan pisau di sepanjang pergelangan tangan pria itu. Tetesan darah mengalir, menetes langsung ke bibir gadis yang diracuni. Akhirnya, setelah prosedur ini selesai, Xiao Chong meminta Liu Xier untuk mengikuti bajingan itu dan membalut pergelangan tangannya dengan kulit serigala. Jika tidak, bau darah akan menarik monster. Xiao Chong menatap curiga pada penjahat itu karena gadis itu masih belum sadar kembali ke indranya, tetapi pria itu meyakinkannya bahwa penawarnya akan segera bekerja. Beberapa menit kemudian, kata-katanya terkonfirmasi. Nyonya Guan perlahan membuka matanya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah diselamatkan. Xiao Chong punya alasannya sendiri. Dia tidak akan menyembunyikan fakta bahwa mereka menguping percakapan mereka. Bagaimanapun, dia adalah wanita kelahiran bangsawan. Gadis itu perlahan bangkit dan mengonfirmasi bahwa dia dari keluarga Guan. Meskipun pemuda di depannya punya niat sendiri, dia tetap menyelamatkannya. Dan selain itu, Liu Xier mengungkapkan identitasnya. Tidak ada gunanya dia bersembunyi lagi. Xiao Chong belum pernah mendengar nama keluarga seperti itu, dan pemuda itu secara naif berasumsi bahwa ayahnya adalah manajer pemukiman. Nyonya Guan mengangkat alis karena tidak percaya. Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa arti nama keluarganya? Atau apakah dia berpura-pura? Keheningannya mulai mengganggu pemuda itu, dan dia kembali menuntut agar dia menjawab pertanyaannya. Keluarga Guan mengelola ratusan pemukiman besar. Dalam arti tertentu, mereka juga bisa disebut manajer. Gadis itu mengangguk. Itu benar. Xiao Chong beralih ke pertanyaan berikutnya. Jika dia menyelamatkan nyawanya, bisakah dia meminta ayahnya untuk membantunya? Guanzhou lambat merespons, tergantung pada apa yang dia inginkan. Mungkin nyawanya tidak cukup berharga untuk dibeli. Xiao Chong ingin mengambil tempat manajer pemukimannya. Jika ayahnya juga seorang manajer, maka dia adalah orang yang berkuasa. Dengan dukungannya, peluangnya akan sangat meningkat. Nyonya Guan hampir tersedak. Itu saja. Xiao Chong melanjutkan. Dia mengerti bahwa itu akan sulit baginya untuk memutuskan. Itu akan memakan banyak biaya, tetapi dia juga di sini untuk mendapatkan sumber daya dan mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, mereka bisa menjadi pengawalnya dan melindunginya. Selain itu, semua persediaan yang mereka dapatkan akan tetap menjadi miliknya. Dia hanya butuh satu hal. Dia harus berjanji bahwa dia akan membantu mereka. Gadis itu menoleh dengan tatapan bertanya kepada Liu Xier, tetapi dia menepisnya, mengatakan dia tidak punya pendapat tentang masalah ini. Dia berpikir tentang identitas pria yang menyelamatkannya. Dia seusianya, tetapi jauh lebih tenang dan lebih bertekad. Meskipun dia sedikit ceroboh, mungkin menyenangkan menjelajahi penjara bawah tanah bersamanya. Pilihannya jelas, dia setuju. Gadis itu memulurkan tangannya. Namanya Guanzhou. Xiao Chong meremas tangannya dengan erat, senang bekerja sama. Dia memperkenalkan dirinya dan temannya Liu Xier sangat dekat dengannya, hampir seperti saudara. Nona Guan mengalihkan pandangannya ke tawanan mereka, bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan padanya. Xiao Chong tidak peduli dengan nasibnya. Sekarang mereka adalah sekutu, jadi dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan padanya. Gadis itu mungkin menganggap ini hadiahnya untuk menghormati kenalan mereka. Mengasumsikan apa yang menunggunya, pria itu memohon belas kasihan. Nyonya Guan hampir tidak bisa berdiri tegak. Ya, maka dia akan berurusan dengannya sendiri. Darahnya bisa menetralkan racun. Dan jika Anda menggunakan belati racunnya, dia tetap tidak akan mati. Tapi gadis itu sudah tahu tentang itu. Dia tidak berniat membunuhnya. Dia hanya ingin dia sedikit berdarah. Pria itu gemetar ketakutan, memohon untuk mengasihaninya bahwa dia tidak akan pernah muncul di jalannya. Tapi gadis itu tanpa ampun. Belati itu masuk ke bahu dengan retakan otot yang robek. Setelah selesai, Nyonya Guan menoleh ke pengawal barunya. Waktunya pergi. Tampaknya gadis itu sama sekali tidak lembut. Xiao Chong merasakan kekejaman dingin yang memancar darinya, meninggalkan seseorang untuk dicabik-cabik oleh monster jauh lebih menyakitkan daripada membunuhnya dengan satu pukulan. Penjahat yang marah terus berteriak mengejar mereka, bahwa ketika dia keluar dari sini, makhluk bernama Guan itu akan mati dalam penderitaan. Monster yang tertarik oleh darah segar dengan cepat berkumpul dan kemudian pria itu menyadari bahwa dia tidak akan pernah keluar dari hutan ini. Xiao Chong tidak sepenuhnya senang dengan perkembangan peristiwa ini. Menurut pendapatnya, gadis itu bertindak terlalu impulsif. Jika dia selamat, mereka mungkin tahu siapa yang berada di balik semua ini. Dan, untuk menyelesaikan masalah, mereka perlu menemukan pelakunya yang sebenarnya. Nyonya Guan terkekeh. Pemuda itu terlalu baik padanya, tetapi dia hampir tidak punya musuh, jadi dia sudah menebak siapa itu. Karena gadis itu telah berjanji pada Xiao Chong bahwa dia akan membantunya, dia tentu saja juga harus menjaganya. Tapi jika musuh benar-benar berpangkat tinggi, saksi hidup bisa menjadi masalah yang lebih besar. Jadi, untung pria itu sudah mati. Tampaknya bahkan putri manajer memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Napas busuk dan raungan memekakkan telinga membuat seluruh
seluruh kelompok membeku di tempat. Ketika mulut serigala tertutup, bocah itu hampir tidak punya waktu untuk melompat ke samping, membawa Guanzhou bersamanya. Tampaknya mereka telah memasuki hutan hantu tempat Raja Serigala Tulang Hantu. Level 5 tinggal. Tapi sang raja tidak sendirian, tentu saja. Dia ditemani oleh sekawanan. Mereka membunuh begitu banyak serigala dan sekarang mereka hanya membayarnya. Xiao Chong menghunus belati yang dibandingkan dengan ukuran monster itu tampak seperti tusuk gigi. Dia akan membunuh sang raja. Karena dia mencapai level 4, serigala biasa memberikan sedikit pengalaman. Jadi jika dia ingin dengan cepat pindah ke level 5, dia harus melawannya. Itulah mengapa dia tidak campur tangan ketika gadis itu mengeluarkan darah dari pria itu. Dia membutuhkan kepala serigala untuk membuka jalan ke puncak. Nyonya Guan membaca dalam buku kuno bahwa untuk melakukan pekerjaan dengan baik, Anda membutuhkan alat yang baik. Bila tulangnya sudah menunjukkan retakan, jika dia tidak keberatan, dia akan membantu. Dia mengeluarkan belati dari balik roknya. Itu tidak sempurna, tetapi tentu saja lebih baik daripada apa yang dia miliki di tangannya. Xiao Chong melemparkan bila itu, mendapatkan cengkeraman yang lebih baik dan berterima kasih kepada gadis itu. Tanpa ragu sedikit pun, pria itu melakukan serangan. Dia tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan untuk mengalahkan monster sebesar itu. Dia harus menemukan inti merah darah dan menghancurkannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kemenangannya. Xiao Chong menusukkan pisau tepat melalui bulu tebal monster itu. Dan serigala menggeram marah. Jika dia bisa mendapatkan bilahnya tepat di sana, dia menang. Gigi tajam menyambar di dekat kaki Xiao Chong. Dan monster-monster ini tahu cara bertarung secara terkoordinasi. Jadi begitulah pengalihan. Serigala mutan di alam liar memiliki kecerdasan tinggi. Yang ini terlihat sama. Tapi tidak peduli seberapa tinggi kecerdasan mereka, bisakah itu melampaui kecerdasan manusia? Sejak awal, Xiao Chong tidak berniat melawan hanya Raja Serigala. Raja Serigala level 2 tidak lagi menimbulkan ancaman baginya. Dia secara tegas menaktifkan keterampilan segilnya. Strategi seperti itu tidak berguna dalam menghadapi kekuatan nyata. Pemuda itu dengan cerdik mengalihkan perhatian makhluk itu sambil memberi isyarat kepada temannya. Liu Xier menarik karet gelang ketapel sambil memasukkan beberapa batu ke dalamnya. Monster-monster yang terluka itu bingung dan menggeram putus asa karena kesakitan. Ini adalah kesempatan bagus untuk melumpuhkan mereka. Xiao Chong senang. Dia dan Liu Xier juga tahu cara bertarung dalam harmoni. Tampaknya monster-monster itu telah melemah. Saatnya mengakhiri semuanya. Serigala yang marah menggeram, napas busuknya menyebabkan seluruh kelompok tersedak. Akan memberikan pukulan telak. Si bocah memerintahkan semua orang lain untuk berbaring. Xiao Chong mengambil posisi nyaman, mengaktifkan kekuatannya dan merasakan energi menumpuk di tubuhnya. Menggunakan kekuatannya, dia bisa membunuh serigala itu. Tetapi untuk memastikan, dia harus memberikan segalanya. Kilatan api terang mengelilinginya. Napasnya memburu. Seluruh tubuhnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Xiao Chong menekan setiap otot di tubuhnya, mengirimkan bola api ke arah serigala, sehingga melepaskan tekanan. Seluruh monster itu dilalap api, menggeram dan menendang, mencoba menyingkirkannya. Bau bulu dan daging terbakar langsung memenuhi udara. Liu Xier dan Guanzhou tidak bisa mempercayai mata mereka. Dia terlalu kuat. Bahkan di keluarga Nyonya Guan, makhluk yang bangkit di bawah level ke-8 tidak mampu melakukan hal seperti itu. Tapi, makhluk yang bangkit di atas level ke-5 sama sekali tidak diizinkan masuk ke penjara bawah tanah ini. Ini menimbulkan pertanyaan tentang level apa pemuda ini. Liu Xier menjawab pertanyaannya tanpa berpikir. Sekitar keempat, lebih tinggi darinya. Dia hanya memiliki level kedua keempat, tetapi melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh pemegang level ke-8. Selain itu, dia bisa menyalakan api pada bilahnya. Di levelnya, dia hanya bisa memiliki satu keterampilan, yang berarti ini adalah yang pertama. Tapi ini dianggap kekuatan yang sangat lemah, dan Xiao Chong mampu menciptakan serangan yang begitu kuat. Nyonya Guan tersenyum puas. Mungkin dia telah menemukan bakat yang dicari ayahnya. Xiao Chong menyaksikan angka-angka itu berubah dengan gembira. Performanya meningkat dengan sukses. Ada penjelasan tambahan untuk segel nafsu darah serigala. Jika dia sudah melihatnya aktif, dia mendapatkan lebih banyak informasi saat memilihnya. Dengan sedikit keraguan, pemuda itu memilih segel perunggu, tembakan kepala, segel tempur lain yang mirip dengan pesona api. Meskipun efeknya sendiri rata-rata, jika digabungkan dengan segel lain, itu bisa memainkan peran yang menentukan, memberikan pukulan mematikan pada saat yang paling tepat. Namun, hal terpenting sekarang adalah menguliti Raja Serigala dan mengumpulkan piala. Gadis itu memperhatikan dengan terkejut saat dia membungkuk di atas bangkai. Bertanya-tanya apa gunanya barang-barang ini baginya. Mereka bisa menukarnya dengan kupon persediaan dan juga membuatnya menjadi pakaian dan senjata. Di pemukiman mereka, bahan-bahan seperti itu dianggap cukup langka. Tetapi menurut perjanjian, semuanya milik dia. Ayah selalu mengajar Guanzhou, dia tidak boleh memandang rendah orang lain. Setiap kehidupan di dunia ini memiliki potensi tak terbatas. Tampaknya kata-kata ayahnya benar sekali. Bahkan di beberapa pemukiman terpencil yang tidak dikenalnya, jenius seperti Xiao Chong bisa lahir. Tapi mereka kehabisan waktu. Energi di tempat ini membuat tangannya mati rasa. Liu Xier mengangguk dalam kesepakatan. Ini berarti mereka harus bertindak lebih cepat. Saatnya mendapatkan pengalaman. Semakin tinggi level mereka, semakin tinggi peluang untuk menggulingkan geng Xiao Jigi. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman, maka daripada berkeliaran tanpa tujuan mencari monster, lebih baik pergi ke satu tempat. Anak-anak itu berbalik serempak, minat memercik di mata mereka, bertanya-tanya apakah benar-benar ada sesuatu yang lebih baik. Setiap penjara bawah tanah dimensi memiliki satu bos sejati, dan membunuh bos memberikan pengalaman yang jauh lebih banyak daripada membunuh monster biasa. Dan di area bos, Anda dapat menemukan harta karun, mungkin kristal level tinggi atau senjata dewa. Anak-anak itu mendengarkan dengan penuh minat tentang pembunuhan bos ketika Liu Xier menghentikannya. Bukan
Bukankah mereka membunuh bosnya? Xiao Chong memperhatikan bahwa Nyonya Gwen menyebutkan area bos, yang berarti bos yang sebenarnya menjaga harta karun dan tidak pergi mencari masalah sendiri. Xiao Chong menerima ide gadis itu. Tapi bagaimana mereka akan menemukan bos ini? Mereka punya sedikit waktu. Menemukan penjara bawah tanah bos memang tidak mudah, tetapi untuk penjara bawah tanah peringkat putih level rendah, dia punya sesuatu yang cocok. Nyonya Gwen merogoh sakunya dan mengambil kotak kecil. Benda ini mahal. Tidak perlu mengiklankan nilainya di depan mereka. Ini adalah indikator persepsi. Itu dapat menentukan arah bos berada. Di penjara bawah tanah peringkat hijau atau di bawahnya, itu dapat secara akurat menunjukkan arah bos yang dibuat dari harta karun penjara bawah tanah peringkat hijau. Ketiganya terus mengikuti panah untuk waktu yang lama. Matahari akhirnya menghilang di balik cakrawala. Sesuatu bergerak di antara bebatuan. Liu Zier bergidik. Itu mungkin bos yang sama. Monster itu menyerupai semacam hibrida babi yang tidak biasa. Itu tampak ganas bahkan dalam tidurnya. Pemberitahuan sistem telah tiba. Itu adalah babi iblis dengan duri merah. Level 10. Setelah kematiannya, penjara bawah tanah akan menghilang dan semua lorong akan ditutup. Dia level 10, yang berarti dia memiliki 2 segel yang bangkit. Karakteristik fisiknya mungkin luar biasa. Ketika gadis itu memasuki penjara bawah tanah ini, gurunya memperingatkannya untuk tidak memprovokasi bos. Untuk mengalahkan mereka, Anda harus menjadi level monster yang bangkit yang melebihi batas normal, bahkan dalam batasan penjara bawah tanah. Liu Zier meringis karena tidak puas. Lalu mengapa dia membawa mereka ke sini? Bukankah ini membuang-buang waktu? Guanju berpikir bahwa dia adalah monster yang bangkit dengan level yang melampaui norma. Xiao Chong mendesis pada mereka. Seseorang mendekat. Memang, sekelompok kecil pria mendekat dan mereka tampak mengesankan. Pemimpinnya terkekeh. Dia sudah memasuki penjara bawah tanah ini hampir 10 kali dan akhirnya menemukan bosnya. Xiao Chong menilai kondisi mereka. Di antara mereka, ada petarung yang kuat dan di tangan pemimpin mereka ada pistol. Dia pernah melihat seseorang menggunakan benda semacam itu untuk berburu anjing liar mutan di luar pemukiman. Senjata ini dari zaman kuno. Sekarang hanya replika yang digunakan. Mereka mengatakan bahwa di zaman kuno, orang memiliki senjata yang lebih mengerikan. Sementara senjata mereka kuat, mungkin bahkan melampaui segel mereka yang bangkit. Ada rumor bahwa beberapa segel yang bangkit mampu mengubah seluruh dunia hanya dengan kehadiran mereka. Sekelompok anak muda sedang mengobrol. Mereka cukup teralihkan. Ledakan yang memekakan telinga membuat mereka melompat di tempat. Xiao Chong hampir mengutuk saat mereka mulai bertarung. Rentetan tembakan senapan mesin terus berlanjut tanpa henti, tetapi itu hampir tidak menyebabkan kerusakan pada monster itu. Tapi pria itu tidak takut dan percaya diri. Dia pasti akan menang. Karena mereka sudah menarik perhatian bos, mereka mungkin tidak harus membunuhnya sendiri untuk mendapatkan harta karun. Penembakan yang marah terus berlanjut. Makhluk itu meraung kesakitan, tetapi dengan teguh menahan serangan itu. Xiao Chong mencoba menjadi nelayan yang mendapat keuntungan dari pertarungan antara sniper dan kerang. Pemuda itu menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya apa maksud gadis itu. Karena seseorang telah campur tangan, mereka perlu memanfaatkan situasi dan mengambil harta karun itu. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan bos ini dalam pertarungan terbuka. Mata waspada Nyonya Gwen tidak melewatkan kondisi lengan Xiao Chong. Itu rusak parah karena erosi dari penjara bawah tanah. Jika tidak segera ditangani, itu akan mempengaruhi gerakannya. Sekarang berbahaya. Dia bisa mati jika tidak berhati-hati. Gadis itu memberinya beberapa pil. Mereka melindungi terhadap erosi penjara bawah tanah tingkat rendah. Liu Zier mengulurkan tangan untuk obat dan bantuan, tetapi Xiao Chong masih ragu-ragu. Liu Zier mengatakan bahwa hanya untuk memasuki penjara bawah tanah spasial ini, Anda harus membayar ratusan. Jadi, berapa harga senjata dan pil yang didapat gadis itu? Mereka punya perjanjian dengannya, tetapi jelas bahwa dia menawarkan mereka jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka berikan padanya. Hal-hal seperti itu sangat murah. Hanya saja mungkin mereka tidak memilikinya di pemukiman mereka. Anda bisa membelinya dengan satu uang kertas. Kata-kata ini menenangkan pemuda itu. Dia meminum pil dengan rasa terima kasih. Dia akan membayarnya nanti. Pemuda yang masuk akal. Meskipun dia miskin, dia masih punya prinsip. Dia tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Jika Nyonya Gwen mengakui padanya bahwa satu pil berharga 2.000, dia pasti akan menolak. Sementara anak-anak muda itu teralihkan oleh percakapan, gambaran di belakang mereka menjadi lebih berdarah. Iblis itu telah membunuh banyak pria. Menggeram dan menjerit, babi itu meraih para pria dengan tanduknya dan melemparkan mereka ke udara. Pemimpin geng terus menembak balik, tetapi tampaknya ini sama sekali tidak melemahkan monster itu. Sebagai pertahanan, iblis itu mengaktifkan segel bulu keras yang menyadarkan semua kerusakan yang ditimbulkan. Pria itu menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia tidak tahu bahwa salah satu segel binatang ini memperkuat pertahanan. Namun, dia tidak takut. Dia dan saudara-saudaranya telah melalui begitu banyak kesulitan. Mengapa mereka harus takut pada babi bodoh? Xiao Chong terus menonton. Seluruh tim pria telah membentuk dinding pertahanan. Sekarang, dia tidak merasa mereka hanya geng seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Karena pemimpinnya memiliki saudara yang setia, dia harus kuat, tetapi tujuan utamanya adalah membuka kastil ini. Liu Zier berbagi bahwa temannya telah membuka banyak kunci saat menjelajahi dunia di luar pemukiman. Guanzhou tertarik. Dia belum pernah keluar dari pemukiman, seperti apa dunia luar itu. Tapi pemuda itu tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dia jarang meninggalkan pemukiman dan hanya berjalan melalui zona aman. Tapi Xiao Chong mengatakan bahwa dunia itu busuk, tetapi pada saat yang sama penuh dengan kehidupan. Kata-kata ini bergema di kepala gadis itu. Dunia seperti apa yang dia lihat, dia menatap kenalan barunya dengan mata yang berbeda. Sekarang dia tampak lebih serius dan tak kenal takut baginya. Dengan waktu yang hampir habis, Xiao Chong mengutak-atik kunci dengan gugup, berdoa agar tidak ada yang memperhatikan. Akhirnya,
Akhirnya, ada suara klik. Dia tidak menyangka bahwa struktur kunci itu sama dengan yang ada di dunia luar. Dengan seringai puas, dia membuka tutup peti untuk melihat apa yang disembunyikan di sini. Ledakan tajam dan tak terduga membuatnya melompat mundur dari peti karena ketakutan. Sial, pertarungannya terlalu sengit. Dengan jantung berdegup kencang, bocah itu mengalihkan pandangannya ke medan perang. Binatang itu menatapnya, melupakan pria yang terus menembak. Iblis itu menuju ke arah Xiao Chong dengan kecepatan penuh. Pemuda itu mengambil posisi nyaman, menghunus belatinya. Dia siap. Dia dengan cepat memindai medan perang, mencoba mencari rencana, dan kemudian dia melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali pemimpin geng. Mungkinkah seluruh kelompok telah dikalahkan? Pria itu berteriak, binatang ini di luar kemampuannya. Tidak ada gunanya mengorbankan diri dengan sia-sia. Mereka semua sudah hancur dan tidak akan keluar dari penjara bawah tanah ini. Tapi dia, sebagai bocah yang gesit, punya kesempatan untuk selamat. Para pria yang terluka tersenyum padanya, menyuruhnya lari dan ingat bahwa tim Xiao Merah menyelamatkannya. Meskipun mendapat dorongan, tentu saja, pemuda itu tidak berniat pergi. Saat dia berlari ke dalam serangan, dia berteriak pada temannya untuk membantunya. Jika mereka lari sekarang, apa yang akan dikatakan tentang mereka? Liu Xier mengaktifkan segel yang diperlukan. Temannya pasti akan berurusan dengan monster ini. Memusatkan kekuatannya, Xiao Chou meluncurkan serangan pertama. Mulut pria itu ternganga karena terkejut. Bocah ini telah melukai bos level 10 dengan satu pukulan. Siapa sebenarnya? Dia, segel ini menciptakan gelombang panas. Jika dia mendekat sekarang, dia pasti akan lari ke dalam serangan dan terbakar. Xiao Chong perlu mencari cara untuk menghindari serangan langsung dan tetap menang. Di level 10, Anda hanya bisa memiliki dua segel, dan dia sudah menggunakan keduanya. Monster ini benar-benar pintar. Itu ingin memanfaatkan gelombang panas yang mengelilingi tubuhnya untuk menyerangnya. Pemimpin Xiao Merah terus menembak. Meskipun monster ini telah membawanya ke kondisi ini, tidak layak untuk mengacau dengan mereka. Dia percaya bahwa bocah ini bisa menghabisi monster itu. Xiao Chong sudah terbiasa merasakan tekanan hebat saat mengaktifkan kemampuannya. Semua segel tempur diaktifkan. Dia telah mempertaruhkan segalanya. Sekarang dia pasti tidak bisa kalah. Pria dan iblis itu berlari ke arah satu sama lain, siap untuk bertabrakan lagi. Xiao Chong memberi isyarat kepada Liu Xier bahwa inilah saatnya untuk memukul titik lemahnya. Biarkan dia mengikuti lintasan batunya, sisi kiri tulang rusuk. Xiao Chong mengulangi pada dirinya sendiri seperti mantra, sisi kiri pahanya. Sementara makhluk itu teralihkan oleh serangan rasa sakit yang baru, dia menggantung di atasnya dan mendorong pisau ke depan. Satu pukulan, satu lagi, satu pukulan lagi. Dia mencoba menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin untuk melemahkan iblis itu. Lebih cepat lagi, dia harus bertahan sampai iblis itu jatuh. Tubuh bocah itu hampir tidak bisa menahan serangan perisai panas iblis itu. Dia merasa rambut dan kulitnya mulai terbakar. Akhirnya, pukulan terakhir dan iblis itu dikalahkan. Penggemar terdengar saat sistem mengumumkan bahwa dia telah mengalahkan babi iblis duri merah level 10. Liu Xier dan Guanzhou dengan gembira menyambut pahlawan itu. Mereka menang. Wajah gadis itu menunjukkan kekhawatiran karena bocah itu terbakar parah dan membutuhkan bantuan mendesak. Chong hampir tidak sadar. Tubuhnya gemetar hebat. Dengan suara lemah, dia meminta teman-temannya untuk memantau situasi di sekitarnya. Dia perlu mengatur napas. Sementara Xiao Chong sibuk dengan pemulihan, teman-temannya dengan bijaksana berbalik. Dengan membunuh bos 5 level lebih tinggi, Anda mendapatkan 2 level sekaligus. Itu keberuntungannya. Bulu keras adalah segel babi iblis. Itu tidak sepenuhnya berguna, tetapi efeknya luar biasa. Untuk mendapatkan peluru, dia butuh senjata. Senjata kuno yang sama yang tidak mampu dia beli sekarang. Yah, bagaimana dengan yang terakhir? Kelebihan beban 1 kali. Apa maksud dari semua itu? Tapi itu adalah segel emas. Jadi layak untuk memilihnya. Ini adalah segel dukungan. Sekarang, dia akan dapat menggunakan segel lebih sering dengan pendinginan singkat. Jika digunakan dengan bijak, dia dapat dengan cepat mendapatkan kekuatan tempur yang sangat besar. Semuanya bagus, tetapi Anda hanya bisa memilih satu. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chong memilih pengembangan solo yang familiar. Semua statistik meningkat sebesar 45%. Segel emas benar-benar mengesankan, dan efek kedua, bahkan lebih kuat kali ini. Dia sekarang berada di level 7, hanya satu level lagi dari level 8, yaitu tempat Xiao Jigi berada. Pemuda itu bertekad dia akhirnya akan berurusan dengan penjahat ini. Hentakan tajam dari tanah membuat semua orang membeku ketakutan karena apa yang terjadi. Nyonya Guan menebak bahwa bos penjara bawah tanah telah terbunuh. Jadi segera penjara bawah tanah ini akan runtuh dan menghilang. Xiao Chong berdiri dengan tidak stabil. Dia harus pergi secepat mungkin. Sedetik kemudian, dia sadar kembali. Dan bagaimana dengan peti harta karun? Nyonya Guan terkekeh. Dia memilikinya. Dengan segilnya, Anda bisa menyimpan banyak hal. Xiao Chong tenang. Mereka telah setuju bahwa semua yang mereka dapatkan di sini akan menjadi miliknya. Bilahnya juga akan menjadi miliknya. Tapi gadis itu tidak ingin membawanya kembali. Sekarang itu milik Xiao Chong. Cheng dan dia telah berjanji untuk membantu menggulingkan manajer pemukimannya. Sayangnya, ada kemungkinan dia tidak akan tiba tepat waktu. Segera setelah mereka keluar dari sini, para pria itu akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan pihak lain. Namun, Guanzhou tidak ragu sedikit pun bahwa dia pasti akan sampai tepat waktu. Di tengah hutan, para pahlawan itu berpapasan. Mereka bergegas menuju portal secepat mungkin. Liu Xier ingin memastikan keadaan temannya. Xiao Chong meyakinkannya bahwa dia sudah siap. Setelah melewati portal, mereka merasa sedikit mual, tetapi akhirnya mereka aman. Atau mungkin belum, karena Zhao Gigi sedang menunggu mereka, dan dia tidak menyangka mereka berdua akan selamat. Namun, itu tidak masalah lagi.
pagi, orang tua Ludi, bersama dengan penduduk dari pemukiman lain, telah memulai konspirasi dan pemberontakan. Manajer telah memberikan perintah. Xiao tertawa sinis, mengikuti perintah pria itu tanpa ragu. Segalanya terjadi seperti yang diharapkan Xiao Chong. Paman Lu, setelah mengetahui bahwa mereka dikirim ke dimensi Dumyeon, memutuskan untuk mempercepat rencana. Kini, mereka harus segera menyingkirkan orang-orang ini dan bersatu dengan ayah mereka dan yang lainnya. Xiao Chong tertawa tak percaya. Dua bangsawan ini ingin membunuhnya dan kawanannya. Bahkan setelah membangkitkan segel, mereka tetap bukan apa-apa. Mereka menghunuskan pedang. Xiain berusaha mengatur napas dan mencengkeram gagang belati. Mereka bergerak terlalu lambat dan hanya dalam beberapa ayunan belati, dia membunuh beberapa pria. Suaranya penuh dengan kemarahan. Xiao Ji masih berpikir dia bisa memerintah mereka. Untuk pertama kalinya, keraguan terdengar dalam suara pria itu, betapa cepat bila itu bergerak dan bagaimana dia melakukannya. Pria ini menggerakkan pedangnya begitu cepat hingga dia bahkan tidak sempat melihatnya. Zhao Gigi menyadari portal di belakangnya mulai menutup. Dia tidak percaya. Dumyeon hanya akan menghilang jika bosnya terbunuh. Pria itu dengan naif berasumsi bahwa seseorang telah membunuh bos di dalam Dumyeon dan mereka hanya mendapatkan sebagian pengalaman. Sepertinya mereka sekarang telah terbangkitkan setidaknya di level 2 atau 3. Orang biasa tidak mungkin bisa membunuh mereka. Namun di matanya, mereka masih terlalu hijau. Liu Yer tertawa dari dalam dadanya. Dia salah. Pria itu menunjuk dirinya sendiri dengan sombong. Dialah yang membunuh bosnya. Dia berharap agar dia bisa memahaminya dan memberinya kesempatan untuk pamer sejenak. Mata Xiao Jigi terbelalak kaget mendengar istilah terbangkitkan yang dia ucapkan. Jika ini benar dan Liu Yer membunuh bosnya, levelnya pasti lebih tinggi dari Xiao Chong. Dia harus menyerang lebih dulu dan melumpuhkan Xiao Chong yang lebih lemah. Hanya dengan cara itu dia bisa menang. Sembari melesat maju, pria itu memerintahkan anak buahnya untuk menahan Lu Xier, sementara dia sendiri yang akan menghabisi rekannya. Sial, jika Lu Xier membunuh bosnya, dia lebih kuat dari Xiao Chong. Dan Xiao Jigi memaksa mereka untuk melawannya. Para pria itu mengumpat kasar. Xiao Chong dan Xia Ai beradu, suara dentingan logam terdengar nyaring. Pria itu mulai curiga dia salah perhitungan. Serangannya kuat dan berat. Hutan berkabut. Adalah Dumyeon tingkat putih, yang berarti level maksimalnya adalah 4, tetapi ini bukan kekuatan level 4. Sepertinya dia telah membangkitkan istilah kekuatan, tetapi kekuatannya tidak berguna sampai dia bisa menyentuhnya. Dia harus melihat apakah Xiao Chong bisa mengimbangi kecepatannya. Dia berada di level 8, ditambah semua statistik meningkat 30%, Xiao Chong tidak punya kesempatan. Namun antusiasmenya cepat memudar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia masih bisa mengimbanginya? Xiao Chong mencoba menekan amarahnya dan menjaga kewarasan. Setelah kepergian kakaknya, Xiao Jigi terus mendatanginya, melakukan penggeledahan, memukulinya, merampas barang-barangnya, dan hampir membuatnya mati kelaparan beberapa kali. Rasa sakit, penghinaan, dan keputusasaan menyertai setiap kunjungannya. Xiao Chong mengingat semuanya dengan sangat jelas. Dia mengingat bagaimana wajah bengkaknya terasa panas akibat pukulan. Bagaimana meski dia memohon belas kasihan, Xiao tidak berhenti. Dia terus memukul wajahnya, menuntut jawaban. Di mana dia menyembunyikan batunya? Xiao Chong tahu sejak awal bahwa dia mengincar batu kebangkitan dan ingin merampasnya. Xiao Jigi lelah mendengar ocehannya dan menyerang lagi. Inilah batu kebangkitan yang ditukar dengan nyawa kakaknya. Dipenuhi amarah, Xiao Chong mengaktifkan segelnya. Dalam pukulan ini, dia mencurahkan 3 tahun kebencian yang terpendam. Amarah itulah yang membuatnya ingin merebut satu-satunya hal yang tersisa dari kakaknya. Kecemasan memenuhi pikiran pria itu. Buruk, sangat buruk. Kecepatannya meningkat. Apa yang ditinggalkan kakaknya, bahkan setelah menanggung semua penghinaan, dia tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Xiao Jigi mendengar tulang dan sendinya retak, dan seluruh tubuhnya tertusuk rasa sakit yang menyiksa. Xiao Chong akan membalasnya dengan tuntas atas 3 tahun penghinaan ini. Melihat apa yang terjadi pada pemimpin mereka, geng itu memutuskan untuk mundur. Tetapi Xiao Chong mendengar suara ketakutan mereka dan berbalik ke arah mereka. Dia mengirimkan bola api ke arah mereka. Mereka juga terlibat saat Xiao memukulinya. Belati meluncur dengan kecepatan tinggi, merenggut nyawa satu demi satu. Kemudian, belati itu kembali dengan patuh ke genggaman erat tuannya. Dendam 3 tahun terselesaikan hari ini. Liu Yer memperhatikan saku mayat Xiao Jigi. Ada sesuatu yang berkilau. Pria muda itu membungkuk di atas mayat tersebut, menggeledah sakunya. Manik-manik di tangannya bergemerincing pelan. Itu adalah gelang mutiara. Liu Yer membeku, tak mampu bernapas. Ini adalah gelang milik ibunya. Cepat, ibunya dan yang lainnya mungkin telah ditangkap dan dibawa ke kantor administrasi pemukiman. Ini kalung mutiara kesayangan ibunya. Dia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Hati Liu Yer mencelos. Dengan pedih, berharap ibunya baik-baik saja. Xiao Chong berusaha menenangkan temannya agar tidak khawatir. Dia pasti baik-baik saja. Xiao Chong tidak pernah berbohong. Dia punya prinsip sendiri jika dia berkata demikian. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, paru-paru mereka terasa terbakar dan jantung mereka berdegup kencang. Akhirnya, mereka mencapai pusat pemukiman. Kantor administrasi tepat di depan mereka. Suasana kemiskinan dan kehancuran selalu menyelimuti pemukiman mereka, tetapi hari ini terasa jauh lebih suram. Xiao Chong dan Liu Yer membeku di pintu masuk gedung saat seseorang membisikkan nama mereka. Xiao gemetar ketakutan. Mereka sebaiknya pergi dengan cepat karena sesuatu yang buruk telah terjadi. Paman
Lu dan kawanannya mengepung kantor tersebut dan bertarung melawan manajer dan anak buahnya. Dan Xiao Jai sedang pergi bersama orang-orang untuk menangkap mereka. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan terlambat. Orang tua Luyar adalah pahlawan, tetapi mereka tak berdaya dan tidak pernah berani melawan. Manajer Vendahu dan para preman semuanya adalah orang-orang terbangkitkan. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa. Paman Lu mendengar bahwa mereka dikirim ke Dungeon, lalu mengumpulkan saudara-saudaranya yang ingin menggulingkan bajingan Fen itu, dan mereka mengepung kantornya. Namun bawahan Vendahu terlalu kuat. Mereka bukan tandingan mereka. Jadi, lebih baik mereka melarikan diri. Luyar tidak ingin mendengarkan. Orang tuanya ada di sana, jadi dia tidak akan pergi. Bahkan jika dia mati, dia akan mati bersama mereka. Tapi Xiao Chong tidak ada urusan di sini. Dia bisa memanfaatkan kekacauan ini dan pergi. Dia sudah lama ingin pergi mencari kakaknya, tapi tempat ini tidak menahannya lagi. Paman Lu sering membantunya. Bibi John sudah seperti ibu baginya. Jika dia pergi sekarang, orang macam apa dia? Setelah kakaknya pergi selama 3 tahun saat Xiao Jigi merampas miliknya, keluarganya lah yang diambil memberinya makan. Tanpa mereka, dia sudah lama mati kelaparan. Lagi pula, jika bukan karena dekret Vendahu, apakah Xiao Jigi berani bertindak begitu lancang? Ini bukan sekadar dendam pribadi. Xiao Chong punya perhitungan sendiri. Luyar dipenuhi rasa terima kasih. Jadi, saudara-saudara, hidup dan mati bersama. Tidak percaya dengan pendengaran mereka, orang-orang mulai berbisik, Xiao Gigi sudah mati. Dia adalah orang terbangkitkan level 8. Bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya di dalam gedung administrasi? Itu sendiri, pemandangan berdarah sedang terjadi. Vendahu dengan kejam mengejek para pemberontak karena berani menantangnya. Ayah Luyar mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Dia membunuh ibunya. Dia membunuh begitu banyak orang di pemukiman ini. Dan sekarang dia ingin menghancurkan putranya juga. Ketidakmanusiawinya yang kejam memaksanya melakukan itu. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Putranya mati, maka dia akan mendapatkan yang baru. Mereka semua adalah orang terbangkitkan. Jika dia menundukkan kepala, Vendahu akan memberinya kesempatan untuk hidup. Manajer itu tertawa sinis. Dia begitu baik sehingga dia tidak tahan melihat pria itu menderita. Setelah itu, dia mengirimkan beberapa proyektil ke arah ayah Lu. Pria itu hampir bersiap mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya ketika lintasan proyektil itu tiba-tiba berubah. Belati kembali ke tangan Chong, dan dia serta Luyar tiba tepat waktu. Suara Lu bergetar karena marah. Mereka akan merenggut nyawanya. Vendahu tidak menganggap ancaman mereka serius karena mereka hanyalah 2 orang tidak berguna. Pria itu senang melihat putranya selamat, tetapi sekarang bukan saatnya menjadi pahlawan. Mereka berdua harus lari. Luyar terlalu keras kepala untuk mendengarkannya. Mereka tidak akan pergi karena mereka datang untuk menyelamatkan hidupnya. Manajer merasa penglihatannya memburuk. Apakah bom asap telah dinyalakan? Ini hanya pengalihan. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyelamatkan semua orang terbangkitkan. Saat Vendahu menatap sekeliling dengan tegang, Jiao Chong tiba-tiba melompat ke arahnya dari kepulan asap. Jangan melihat ke sekeliling. Dia musuhnya. Tangkap pemimpinnya sebelum kau menangkap para pencuri. Bunuh saja dia dan semua masalah akan selesai. Vendahu dengan tangkas menghindari serangan itu. Adrenalin mengalir deras di darahnya. Apakah bocah itu benar-benar ingin melawannya? Auranya dipenuhi haus akan kekerasan, pangkat yang belum pantas untuk anak itu. Xiao menyadari dengan kebencian dan amarah bahwa pria itu tampaknya benar. Kecepatan dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Xiao Jigi, dan dia adalah preman yang paling dapat diandalkan dan pendukung setia manajer. Dang Kun, preman nomor 1 pemukiman, memiliki kemampuan untuk membelah menjadi beberapa avatar. Seluruh desa lebih takut pada reputasinya daripada manajer itu sendiri. Dia adalah salah satu penegak paling brutal di desa. Tak terhitung orang dipukuli olehnya hingga cacat, dan lebih banyak lagi yang mati di tangannya. Di desa, mereka menjulukinya anjing. Jika dia menggigit, dia akan merobek sepotong daging. Belati Jiao Chong dan Jung Kun beradu dalam benturan. Percikan api terbang kemana-mana. Dia sepertinya mengingat Xiao Cheng, bajingan yang menjual kakaknya demi batu kebangkitan. Xiao Jigi pernah menyebutkannya, tapi dia tidak pernah menemukan batu yang ditukarkan dengan kakaknya. Gelombang amarah baru naik seperti api di dada Xiao Chong, tetapi dia tidak menanggapi, berkonsentrasi pada segel. Jin Kun menikmati ekspresinya. Sepertinya dia tepat sasaran. Pria ini dalam serangan, dia tidak mengubah ritmenya sedikit pun, yang berarti kata-katanya sama sekali tidak membuatnya marah. Namun, dengan menggunakan segel itu, menjadi lebih sulit bagi Jung Kun. Dia merasakan perlawanan. Bocah itu terlihat baru berusia 16 tahun, tetapi dia berpikir begitu bijak dan mendalam. Dia sangat keras kepala. Dia tidak boleh dibiarkan tumbuh. Jung Kun berpikir dia bisa menangani bocah itu tanpa segel. Tapi sepertinya sudah saatnya. Kita harus membunuh Xiao Chong di sini dan saat ini. Inilah segelnya. Pertahanan pertama yang luar biasa aneh, dan kemudian dia akan mencari tahu di mana letak kebohongan dan di mana kebenaran. Xiao Chong memberikan puluhan pukulan, mencoba mempertahankan diri dari avatar yang gigih. Luyar berteriak bahwa mereka membawa para tahanan pergi. Dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama dan mereka akan membantunya. Xiao Chong yakin dia tidak perlu diselamatkan. Dia perlu membunuh manajer itu terlebih dahulu dan menyelamatkan orang tuanya. Jiang Han menganalisis situasinya. Tujuan nyata mereka adalah menyelamatkan orang-orang terbangkitkan ini untuk meningkatkan peluang kemenangan. Tapi apakah mereka benar-benar berpikir
tim itu begitu bodoh sehingga mereka akan membiarkan mereka membebaskan mereka dengan mudah, seolah mengonfirmasi kata-katanya, kaki para korban lemas dan mereka mulai berdarah, seolah-olah telah diracuni. Fen Dahu tertawa sombong. Mereka pikir dia anjing bodoh. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak talenta. Dan begitu bocah-bocah itu pergi ke bawah tanah, dia membayangkan situasi persis ini. Pria bernama Jiao itu selalu berkeliaran di luar pemukiman. Dia bilang dia berbahaya. Sekarang Kun harus mempercayainya. Fen Dahu memerintahkan tentara bayaran untuk menarik avatarnya. Dia ingin berbicara dengan pria ini. Jiao Chong adalah seorang pria. Kerusuhan di keluarga Lu tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang manajer telah kehilangan senjatanya, Jiao Jigi, dan sekarang pria itu bisa menggantikannya. Itu benar-benar bukan urusannya. Mereka berencana untuk menyelamatkan ayah dan paman mereka untuk menyamakan kedudukan. Pandangan Luyer meredup. Dia menyadari bahwa mereka sendiri kini telah menjadi beban bagi temannya. Jika mereka dipaksa berdiri di sampingnya, dia seperti mereka juga ditakdirkan untuk mati. Ayahnya memohon agar bocah itu tidak merusak kehidupan temannya. Suara Luyer terdengar tak bernyawa. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Air mata menggenang di matanya. Xiao Chong harus meletakkan senjatanya. Tidak ada gunanya mati demi keluarganya. Xiao Chong adalah saudaranya selamanya, dan dia tidak akan meninggalkannya. Keputusasaan mencengkeram hati bocah itu. Dia tahu ini adalah pilihan yang benar. Xiao Chong harus membuang pisau ini. Pria ini muncul di ujung dunia. Dia tahu bagaimana memilih untuk bertahan hidup. Kau harus tunduk dan menjadi anjing seseorang. Xiao Chong gemetar hebat dan berteriak dengan marah. Apa yang sebenarnya dibicarakan Liu Xia? Dia tidak akan mengkhianati saudara-saudaranya. Dia tidak akan memalingkan muka dari mereka yang membantunya. Dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Kakaknya tidak mengajarinya melakukan ini. Jika mereka membunuh bajingan-bajingan ini, mereka semua pasti akan selamat. Fen Dahu terkekeh. Dasar bodoh. Maka dia akan membantai mereka semua sekaligus. Jung Kun menyerang. Kali ini dia pasti akan membunuhnya. Kebetulan sekali dia memiliki pendapat yang sama. Momentum benturan mereka menciptakan ledakan yang membuat semua orang di sekitar tuli. Para rival beradu berkali-kali, tetapi kekuatan mereka terlalu seimbang. Tidak ada yang menyerah pada yang lain. Kekuatan pria ini meningkat 2 atau bahkan 3 kali lipat, dan dia mendapati dirinya kewalahan olehnya. Bukankah istilahnya yang membakar bila itu hanyalah trik? Dasar penipu. Dia sengaja menipunya dengan trik sehingga pada saat yang menentukan dia bisa menggunakan istilah itu dan menghabisinya dengan satu pukulan. Jung Kun tidak mundur. Jiao Chong tidak boleh lupa bahwa dia masih memiliki 2 klon sebagai hadiah. Dia masih bukan tandingannya. Istilahnya terlalu licik. Jika dia sendirian, Xiao Chong akan dengan mudah menanganinya. Tentara bayaran itu berteriak, cepat, kita perlu menangkap momen dan menembaknya. Dia tidak akan bisa menghindar di udara. Puluhan anak panah terbang ke arah Xiao Chong. Orang-orang ini, meskipun tidak terbangkitkan, terlatih dengan baik. Terlebih lagi, asisten manajer maka lebih baik daripada orang biasa dan pelatihan fisik mereka jauh dari sederhana. Di udara, dia tidak akan bisa menghindar dengan terampil. Kecepatannya sendiri masih cukup untuk memantulkan semua tembakan. Mungkin dia harus mencoba melempar pisau untuk menyingkirkan kedua penembak itu. Namun jika Jung Kun mencegah jalur kembali pisau itu, dia akan kehilangan senjata dan mendapati dirinya dalam situasi yang mengerikan. Liu Xia datang membantunya. Xiao Chong benar. Mereka akan menghabisi mereka terlebih dahulu, lalu semua orang akan selamat. Dia akan membantunya. Biarkan dia mengawasi proyektilnya. Mereka punya banyak titik lemah. Bom asap menyala lagi, mengurangi jarak pandang. Orang-orang mulai terbatuk. Ada yang salah dengan asap ini. Liu Xia terbangkitkan setengah tahun lebih awal darinya. Meskipun ini tidak memberinya peningkatan level yang nyata, tetapi karena karakternya, dia menyiapkan banyak trik. Xiao Chong tidak menyangka kemampuannya akan berguna di sini. Kecepatan klon rendah, yang berarti itu bukan Jung Kun sendiri. Maka dia akan memotong salah satu klonnya terlebih dahulu, sehingga membuka jalannya. Aksinya mulus, yang berarti klon tidak merasakan sakit. Tidak ada gunanya hanya melukai klon. Aktivitas mereka harus benar-benar dilumpuhkan. Untuk pertama kalinya dalam seluruh pertempuran, Jung Kun panik melihat apa yang dilakukan bocah ini pada klonnya. Xiao Chong menyadari bahwa saat dia memukul klon, kerusakan mereka ditransfer ke aslinya. Kau tidak bisa diam, jika tidak kau akan menjadi sasaran. Xiao Chong mengumpat. Sepertinya dia tidak akan sampai tepat waktu. Efek peningkatan kekuatan akan segera berakhir. Dia harus bertindak. Ini adalah pembalasan atas tembakan itu. Karena keterlibatan mereka bertahun-tahun dengan kegelapan, klon Jung Kun sudah hancur. Dia tidak akan muncul lagi sampai waktu pendinginan berakhir. Kita perlu menjepitnya dan membunuhnya sekarang. Jika tidak, dia sendiri yang akan mati. Waktu segel pengembangan diri berakhir. Xiao Chong merasakan kekuatan bocor dari otot-ototnya. Jung Kun juga menebak ini. Istilahnya bisa meningkatkan kekuatan, tetapi tidak bertahan lama. Efeknya baru saja kedaluarsa. Pukulan ini, kekuatan level ke-9, mereka akan melihat apakah dia bisa menanganinya. Jung Kun sudah yakin akan kemenangannya. Dia tertawa sinis, dipenuhi euforia. Namun Jiao Chong tidak begitu yakin tentang ini. Istilah baru diaktifkan. Dengan satu pukulan, dia menangani klon lain dari tentara bayaran itu. Pria itu tidak percaya pada matanya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Xiao Chong memberikan pukulan terakhir, dan Jung Kun akhirnya mati. Akhirnya, ada keheningan yang memekakan telinga di medan perang. Tidak ada yang bergerak. Liu Xia tidak percaya pada matanya. Itu temannya. Dia benar-benar melakukannya. Kapan bocah ini berhasil tumbuh ke level seperti itu? Mereka memiliki pemuda yang begitu kuat di pemukiman. Xiao Chong, orang yang bertanggung jawab atas hilangnya 2 orang penting di tim Fen Dahu. Kemarahan dan kekaguman bercampur menjadi satu. Kekuatannya hampir habis, tetapi sang pahlawan tidak akan menyerah. Sekarang giliran
gilirannya. Waktu untuk membayar semua kekejaman yang dia lakukan di pemukiman. Ya, setelah kematian orang tua itu, dia menjadi manajer. Selama bertahun-tahun, banyak orang meninggal di pemukiman ini, tetapi banyak juga yang meningkat. Jika dihitung, dia bahkan dianggap sebagai dermawan dari pemukiman yang menyedihkan ini. Mata Lawyer meredup karena marah. Beraninya dia menyentuh ibunya, dengan tangan gemetar, dia meluncurkan proyektil ke arah manajer. Namun bagi pria itu, ini bukan apa-apa. Jika dia ingin memukulnya di kepala, dia belum mampu melakukan kekuatan semacam itu. Serangan ini memiliki efek mengungkapkan titik lemah. Bahkan Xiao Chong tidak akan mampu mencegatnya, tapi dia melakukannya. Fen Dahu melakukan serangan balik. Biarkan orang tua itu menunjukkan padanya apa kekuatan yang sebenarnya. Manajer mengayunkan batu itu kembali dengan sekuat tenaga. Lawyer membeku di tempat karena terkejut, begitu cepat dan begitu marah. Xiao Chong tiba tepat waktu untuk melindungi temannya. Dia memberi perintah agar Liu Xier terus melempar bom asap, mengganggu penglihatan pria itu. Dia terbangkitkan di atas level 10. Untuk membunuhnya, kau harus habis-habisan. Lawyer menggeledah sakunya untuk mencari cangkang baru. Itu akan dilakukan. Xiao bereaksi terlalu lambat. Dalam sekejap mata, orang tua itu telah bergerak lurus ke arah Liu Xier. Tidak ada tempat bagi serangga seperti ini. Bocah menyedihkan dalam pertarungan yang akan datang. Xiao Chong merasakan jantungnya berdetak kencang. Menghulus bilahnya, dia langsung menyerang Fen Dahu. Tapi bukan tanpa alasan dia berada di level 10. Refleks manajer berada di puncaknya. Itulah kekuatannya. Sangat mengesankan. Tidak heran jika Jung Kun mati di tangannya. Tapi bocah itu hanya memiliki istilah yang kuat dan levelnya sendiri. Dia yakin tidak lebih tinggi dari ke-8. Kekuatannya bahkan melampaui kekuatan iblis. Itulah perbedaannya. Setelah menembus level 10, tubuh menjadi berbeda secara kualitatif. Fen Dahu menyipitkan matanya secara konspiratif. Xiao Chong harus bergabung dengannya. Dia akan membiarkannya berdiri sejajar dengannya. Dalam beberapa hari, dia akan menjalani kehidupan yang tidak pernah dia impikan. Pemuda itu dipenuhi dengan rasa jijik. Tidak akan pernah. Dia telah menghancurkan terlalu banyak orang. Semua orang yang dia bawa ke pemukiman adalah sampah sejati, sama seperti dirinya sendiri. Dia mengumpulkan di sekelilingnya anjing-anjing yang menindas, menggunakan kekerasan, dan merampok. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah menjadi satu dengan orang seperti dia. Sepertinya kata-katanya menyentuh pria itu, yang berarti dia ingin menjadi pahlawan. Nah, manajer itu dikelilingi oleh kilatan petir. Kemudian, dia akan membantu bocah itu dengan ini. Kekejaman dunia ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tanpa tangan besi, pemukiman mereka sudah lama ditelan oleh orang lain. Manajer berteriak. Sekarang dia hampir tidak menyerupai manusia. Otot dan tingginya telah meningkat. Jadi seperti inilah istilah pertamanya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi makhluk tak berguna seperti mereka, dan mereka hanya memberinya beberapa perbekalan mereka. Itu kesepakatan yang adil. Apakah Xiao Chong benar-benar berpikir bahwa orang lain sebaik orang tua itu? Bahkan sebagai anak kecil, dia menyadari betapa tidak adilnya dunia ini. Ayahnya menerima luka serius, tetapi dia mengabaikannya. Dia kuat. Semuanya akan sembuh dalam beberapa hari. Ini bukan luka, tetapi perintah untuk perlindungan semua orang. Ayahnya dianggap sebagai pahlawan pemukiman. Namun demikian, dia mati dengan kematian yang kejam. Itu konyol. Tidak ada keuntungan, hanya rasa syukur yang kosong. Medali macam apa yang ada untuk luka-luka ini? Hanya orang bodoh yang bisa bangga membela orang-orang tak berharga. Karena Xiao Chong ingin menjadi pahlawan, dia akan membantunya melakukannya. Bagaimanapun, dia paling membenci orang seperti dia. Serangan pria itu kuat dan membakar. Bocah itu hampir tidak bisa menahannya. Kekuatannya belum berubah, yang berarti istilah pertamanya tidak menambah kekuatan. Jika demikian, maka dia akan menggunakan segel penyegaran satu kali untuk mengatur ulang semua waktu pendinginan istilah dan melawannya sampai mati. Fen Dahu tidak boleh berpikir bahwa kekuatan istilah hanya miliknya. Pria itu mengerutkan kening saat dia menyadari kekuatan bocah itu melonjak lagi. Ini, tampaknya dia telah membangkitkan istilah ledakan. Kau tidak bisa bersembunyi seperti yang kau lakukan dengan Jung Kun. Kau harus melakukan serangan penuh dan tidak memberinya istirahat. Tanpa memberi musuh waktu untuk pulih, bocah itu menyerang lagi. Apa-apaan ini? Kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Bahkan rahangnya sakit karena kekuatan pukulan yang luar biasa. Ada yang salah dengan pria ini. Ini jelas bukan kekuatan yang diberikan oleh satu istilah. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghentikan bila itu menembusnya jika dia berada di bawah level 8. Juga, api di bilahnya entah bagaimana tetap ada padanya. Itu pasti trik, bukan istilah. Dia punya terlalu banyak keanehan. Jika kita terus terjebak dalam pertarungan ini dengannya, dia akan mati sendiri. Ini bukan akhir dari kemungkinannya untuk menang. Fen Dahu memutuskan untuk menggunakan cara lain. Dan pria ini adalah alat yang praktis. Orang tua itu beralih ke segel lain. Istilah keduanya berhasil, tetapi kekuatannya meningkat sedikit. Keunggulannya dalam hal istilah masih terlalu tinggi. Biarlah, maka mereka akan mencapai hasil yang menentukan. Xiao Chong memusatkan seluruh kekuatannya ke satu titik. Maka dia akan memenggal kepalanya. Sekarang gerakannya terlalu menyapu. Dia akan mencoba mencuri jeda dengan melukai. Terlambat. Bocah itu menyadari ada yang tidak beres karena pukulannya tidak terpantul. Sayang sekali dia sengaja memotong lengannya sendiri untuk melarikan diri karena targetnya adalah Lawyer. Sayangnya, bocah itu masih tidak sadarkan diri dan tidak bisa membela diri dengan cara apapun. Fen Dahu terus mengumpat. Betapa menyakitkan itu. Jika dia tidak membuang tangannya, dia tidak akan jatuh ke tangannya. Pria itu menyandera bocah yang tidak sadarkan diri itu. Xiao Chong harus segera menjatuhkan pisaunya. Jika tidak, dia akan mematahkan lehernya sekarang juga. Suara sang pahlawan bergetar karena marah. Fen Dahu telah merendahkan diri ke tindakan yang begitu keji. Tapi orang tua itu tidak peduli. Di dunia ini, hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Dia mendesis lagi.
mati, biarkan dia membuang pisaunya. Jika Jiao Chong menjatuhkan pisaunya begitu istilah berakhir, dia tidak akan menjadi lawannya. Tapi jika dia tidak melakukan yang sebaliknya, temannya akan mati. Apa yang harus dia lakukan? Ayah Luyer turun tangan. Cukup. Apakah manajer tahu mengapa mereka mentolerir penindasannya selama bertahun-tahun ini dan baru sekarang memberontak? Fan Dahu meliriknya dengan jijik. Bukankah itu karena putra kesayangannya sehingga ibunya mati dalam kesakitan dan dia bahkan tidak mengangkat jari? Paman Lu menggelengkan kepalanya. Semua karena mereka merasa memiliki kewajiban kepada ayahnya. Sesuatu dalam ekspresi orang tua itu berubah tiba-tiba. Dia mengulangi dengan suara teredam, kewajiban kepada ayahnya. Dia adalah pahlawan. Pahlawan seluruh pemukiman mereka. Ayahnya mengorbankan hidupnya untuk menghentikan pemukiman lain menjarah dan mencegah tragedi yang lebih besar. Dan dia adalah putra seorang pahlawan. Bahkan jika dia nakal dan menindas mereka, mereka menanggungnya karena mereka percaya bahwa dia akan berubah dan menjadi seperti ayahnya. Tapi setahun yang lalu, ayah Lu secara tidak sengaja menemukan sesuatu. Dalam setahun, pemimpin mereka akan pergi ke pemukiman 19 untuk mengambil posisi deputi manajer. Lubang kumuh ini akan diperas hingga tetes terakhir dan mereka akan ditinggalkan di sini untuk mati. Kemudian, mereka juga akan bisa bangkit. Mereka tidak perlu lagi membajak tanah ini dan menanam gulma karena pemukiman tetangga adalah kota besar dengan peternakan babi. Fan Dahu akan meninggalkan mereka dan menjadi anjing pangkuan pembunuh ayahnya sendiri. Tapi orang-orang dari pemukiman 119 lah yang melukainya dengan serius. Tapi manajer tidak mau mendengarkannya. Ayahnya pantas mendapatkannya. Di akhir dunia ini, siapapun yang ingin menjadi pahlawan harus mati. Dia tidak akan menjadi seperti ayahnya yang menghabiskan waktu di tempat ini sepanjang hidupnya. Dia akan bergabung dengan pemukiman tetangga dan berakhir di dunia besar. Fan Dahu menoleh ke Xiao Chong. Dia menghitung sampai 3. Jika bocah itu tidak menjatuhkan senjatanya, maka pada akhirnya, dia hanya akan mengambil mayat temannya yang mati. Xiao Chong menggertakkan giginya. Hitung mundur dimulai. 3. Suara derit roda terdengar. Brigade pemukiman 119 telah tiba di lokasi. Fan Dahu menyeringai. Bosnya sudah ada di sini. Xiao Chong adalah mayat. Fan Dahu berteriak, menarik perhatian para pendatang baru. Mereka harus segera membantunya menangani para pemberontak ini. Situasinya tanpa harapan. Liu Xia kembali berada di tangannya. Apa yang harus dia lakukan untuk mengubah situasi? Untuk melindungi dirinya sendiri sehingga dia bisa membalas dendam nanti. Tapi jika dia pergi, teman dan keluarganya pasti akan mati. Jiao Chong akan meninggalkan mereka dan melihat mereka mati. Fan Dahu tertawa sombong dan sinis. Jadi bagaimana jika bocah di depannya kuat? Dia punya lebih banyak orang sekarang dan bajingan ini hancur. Jung Titi dengan santai keluar dari mobil. Dia adalah manajer saat ini dari pemukiman nomor 119. Orang tua itu tersenyum lebar. Betapa bahagianya dia. Fan Dahu melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah pria itu benar-benar datang untuknya secara pribadi? Dia hanya sangat beruntung. Xiao Chong langsung meraih Liu Xia yang dibuang orang tua itu. Untung dia masih hidup. Jadi, ini orang yang sama yang dibicarakan Paman Lu, manajer pemukiman 119. Dan ini adalah pemukiman yang sangat besar. Sepertinya manajer memang telah membelot ke pembunuh ayahnya, yang berarti situasinya menjadi lebih berbahaya. Pria ini memancarkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Fan Dahu. Jung Titi mulai merasa kesal melihat orang tua itu memohon di depannya. Dia seharusnya tidak perlu repot dengan basa-basinya. Dia sedang mencari seseorang, dan jika dia tidak menjawab, dia akan meremukkan kepalanya. Manajer bisa saja memberitahu nama orang tua itu. Jika orang ini ada di pemukiman, dia pasti akan membawanya. Untuk beberapa alasan, sepertinya manajer Jung Titi tidak mengenalinya. Meskipun saudara laki-laki yang lakukan bisnis dengannya meyakinkan bahwa mereka telah menyampaikan namanya secara pribadi kepada manajer. Tapi, ketika orang tua itu mendengar nama Xiao Chong, dia berteriak. Tentu saja, dialah yang memulai pemberontakan. Dia secara terbuka menantang sistem perusahaan. Dia terkekeh sendiri. Jadi, manajer Jung Titi datang untuk membantunya. Xiao Chong sudah mati. Pria itu mengangkat alis karena tidak percaya. Apakah Xiao Chong benar-benar ingin merebut kekuasaan atas pemukiman? Fan Dahu terlalu senang untuk mengeluh. Itu benar. Dia bahkan memotong tangannya dan dia meminta keadilan ditegakkan. Jung Titi membuang puntung rokoknya dan mengangguk ke arahnya. Itu Xiao Cheng. Bocah itu langsung tegang, siap membela diri. Begitu saja, dia mendengar bahwa untuk menjadi manajer, seseorang harus terbangkitkan di bawah level ke-10. Jadi, bagaimana mungkin seorang anak memotong tangannya sebelum Fan Dahu bisa mengucapkan sepatah kata pun? Laras pistol diarahkan ke dahinya. Identitas Xiao Chong dikonfirmasi. Perannya berakhir dan tanah itu berlumuran darah. Sampah yang mengganggu itu hilang. Sekarang kita bisa membicarakan pemberontakan Xiao Chong. Dia datang untuk mengambil alih wilayah. Jika dia berurusan dengan manajer mereka, maka mereka akan menjadi yang berikutnya. Pria itu meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir. Perintah mendesak telah datang dari atas. Baru-baru ini, manajer pemukiman besar telah diperintahkan untuk segera memberikan bantuan kepada Xiao Cheng tertentu dari pemukiman 226. Tapi bocah itu sudah lama tidak naif. Ada sesuatu yang salah di sini. Mengapa orang ini membantunya? Jang Titi santai. Bocah ini mencurigakan dan itu bagus. Tapi pria yang memberinya perintah ini mengatakan bahwa jika dia melihatnya, dia akan mempercayainya. Alis Xiao Chong terangkat karena terkejut. Ini adalah indikasi kepekaan Madame Guan, yang berarti dia telah mengirim seseorang untuk membantu mereka. Dia tentu saja menebak bahwa Guanzhou memiliki asal-usul yang tidak biasa. Tapi saya tidak berpikir bahwa dia bisa memberikan perintah bahkan kepada manajer pemukiman sebesar 19. Selain itu, orang penting itu mengirim bocah itu. Sesuatu yang lain. Xiao Chong merasakan tenggorokannya kering. Ini adalah perbekalan. Daging asin, ikan, bahkan tepung. Inilah kartu identitas
identitas manajer pemukiman nomor 226. Tanpa dokumen ini, tidak mungkin untuk mematuhi aturan perusahaan dan diakui secara resmi. Sekarang, jika dia menerima sertifikat ini, dia akan menjadi penguasa sah pemukiman. Apa yang Paman Lu pertaruhkan nyawanya dan hampir menghancurkan keluarganya untuk dimenangkan. Sekarang, itu hanya tergeletak di depannya. Pria itu mendesak agar Xiao Chong mengambilnya. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk ini sekarang. Sekarang, kita bisa menganggap bahwa dia berhutang budi pada Guang Ha dan akan mencoba membayarnya nanti. Jung Titi memerintahkan tim medis lapangan untuk menyelamatkan yang terluka karena formalitas sudah selesai. Ngomong-ngomong, orang penting yang sama memberinya hal lain, tetapi terserah padanya untuk memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak. Xiao Chong tahu inilah saatnya. Tidak ada yang gratis. Percikan gila di mata manajer membuatnya takut. Dia bisa pergi bersamanya ke pemukiman 119 dan mengikuti tes. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Fan Company adalah penyelamat benua timur yang muncul setelah dunia terjun ke kiamat 1000 tahun yang lalu dan hari ini telah menjadi penguasa sejati benua timur. Orang biasa di benua itu menganggapnya sebagai kehormatan besar untuk bisa bergabung dengan perusahaan Fantian dan menjadi karyawannya karena bergabung dengan perusahaan ini seperti naik ke surga dalam satu langkah. Makanan, tempat tinggal, keamanan, segala macam barang dan obat-obatan yang membantu orang terbangkitkan naik level dan mengembangkan kemampuan mereka. Segalanya yang bisa diperoleh di sini tidak sebanding dengan apa yang dimiliki orang biasa. Bagi orang-orang benua timur, bergabung dengan perusahaan Fantian adalah harapan terbesar dalam hidup mereka. Bisa dikatakan impian mereka. Xiao Chong harus memutuskan apakah dia akan pergi bersamanya ke pemukiman 119 dan mengikuti tes atau tetap di sini sebagai manajer pemukiman. 226. Kakaknya dibawa oleh orang-orang dari perusahaan untuk menemukannya. Dia harus sampai ke sana dan ini adalah kesempatan besar. Tapi sekarang kita juga butuh seseorang untuk melangkah maju dan menenangkan semua orang. Sepertinya Jung Titi telah membaca pikirannya. Dia mengerti. Maka dia akan menunggu di sini selama 2 hari. Maka dia harus memberinya jawaban. Kelegaan membasuh bocah itu. Itu bagus bahwa dia masih punya waktu untuk berpikir. Bocah ini terlihat benar-benar biasa. Bagaimana dia bisa berkenalan dengan orang-orang setingkat itu? Tidak ada logika untuk itu, tetapi penghargaan atas bala bantuan sudah menjadi miliknya. Mungkin jika dia bisa menjaga bocah ini di bawah kendali, pangkatnya di perusahaan bisa naik lebih tinggi lagi. Semua penduduk pemukiman 226 di sektor barat sudah ada di sini. Sekarang saya punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Xiao Chong mengalahkan bajingan Vendahu dan Jung Kun dan bahkan menerima pengakuan dari perusahaan. Mereka dengan suara bulat memutuskan bahwa dia sekarang bisa menjadi milik mereka. Tapi pria itu tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Xiao Chong memotongnya. Kandidat yang paling cocok untuk jabatan manajer pemukiman adalah dia. Bocah itu menjelaskan bahwa dia harus mencari kakaknya, jadi dia tidak akan tinggal di sini lama. Mereka semua terbangkitkan, jadi mereka akan bisa melindungi pemukiman. Xiao Chong benar dalam hal usia, pengalaman, dan pengetahuan. Paman Lu jauh lebih cocok untuk peran manajer daripada dia, yang masih sangat muda. Tapi pria itu ragu bahwa jika dia mendapatkan kekuasaan, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan berubah menjadi orang yang sama seperti Vendahu? Orang-orang mulai berbisik. Paman Lu menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya. Putranya suka membaca, dan dia juga. Dan buku-buku mengatakan bahwa pada zaman kuno, orang memerintah negara dengan bantuan hukum. Dan dia berpikir mereka bisa melakukan hal yang sama. Sebelum memberontak melawan manajer sebelumnya, mereka diam-diam mendiskusikan dan menyusun 15 poin hukum yang harus mereka patuhi. Setiap tahun mereka akan meninjaunya dan mengubahnya jika perlu. Itu benar-benar lebih baik daripada hidup berdasarkan keinginan satu orang. Sepertinya Paman Lu benar-benar siap untuk hari ini. Dia pria yang berpendidikan. Luyer suka membaca. Kepala mereka bekerja jauh lebih buruk darinya. Xiao tahu bahwa dia sekarang bisa mengandalkan orang-orang ini dan mencari kakaknya dengan tenang. Mulai hari ini, Liu Xier dan orang lain tidak akan ada lagi di sekitarnya. Dia akan dibiarkan sendirian. Suara ceria yang akrab membuatnya tersentak kaget dan dia hendak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Chong akan mendapat masalah tanpa dia. Dia akan tertipu di setiap kesempatan. Luyer tidak tahan melihatnya pergi. Xiao menyeringai, perasaan hangat yang menyenangkan menyebar di dadanya. Apakah dia benar-benar datang untuk mengantarnya? Luyer tertawa terbahak-bahak. Dia ikut bersamanya, meskipun dia tidak berpikir dia bisa terbang sendirian dan menjadi orang hebat tanpanya. Xiao Chong gemetar karena tawa, tapi setidaknya orang tuanya mengizinkannya pergi. Bocah itu mengangkat kepalanya. Tentu saja tidak. Dia melarikan diri secara diam-diam, tapi temannya tidak perlu khawatir. Dia meninggalkan mereka. Catatan, Xiao Chong tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Dia merasa bahwa jika temannya kembali, Paman Lu dan yang lainnya akan mulai khawatir. Topeng kepercayaan diri Luyer retak dan dengan suara gemetar, dia memanggil nama Xiao. Dikatakan bahwa burung besar panglepas landas dengan angin dalam satu hari dan naik hingga 90.000 li. Xiao Chong adalah burung yang sama, tetapi dia juga ingin menjadi salah satunya. Dunia ini luas, dan dia, Liu Xier, tidak ingin menjadi orang tanpa nama. Angin yang mengangkat ping besar ini dengan kepakan sayapnya menyalakan api di dalam dirinya. Xiao Chong menatap temannya dengan mata terkejut, dan dia bahkan tidak menyadari betapa cepatnya Liu Xier dewasa di hari-hari ini. Ya,
Jika dia merasa sulit atau sakit, dia tidak boleh berani mengeluh. Liu Ziar tertawa sinis. Dia takut Xiao Chong lah yang akan menangis. Jum Titi sudah tahu bahwa dia telah memikat pemuda itu ke sisinya. Sepertinya angin akan segera bertiup. Keduanya bukan orang sembarangan. Dia telah mengelola pemukiman ini selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyelesaikan tugas bersama dengan manajer Jiang. Dan dari penampilannya, jelas bahwa manajer menganggap mereka sangat serius. Ketika tiba saatnya untuk benar-benar berpisah, Liu Ziar dengan rela pergi. Bagaimanapun, dia tidak seperti dia. Dia memiliki seseorang yang dia pedulikan. Xiao Chong punya pertanyaan, tapi dia tidak yakin apakah dia harus menanyakannya. Jadi dia mencoba mengubah topik agar temannya merasa tidak terlalu lelah. Pengemudi terkekeh. Jika ada pertanyaan, dia akan mencoba memberitahumu semua yang dia tahu. Benarkah bahwa manajer pemukiman 119 mereka membunuh manajer pemukiman 226 mereka? Sepertinya dia telah menyentuh topik yang sangat sulit dan pengemudi ragu-ragu. Manajer Jum Titi tidak melakukan hal seperti itu. Sepertinya dia berkuasa 6 atau 7 tahun lalu dengan membunuh manajer sebelumnya di pemukiman mereka. Dibandingkan dengan manajer sebelumnya yang putus asa untuk ekspansi. Manajer Jiang lebih memperhatikan konstruksi internal sehingga meningkatkan kualitas hidup. Itulah sebabnya orang-orang sangat bersimpati kepada manajer pemukiman mereka saat ini. Ini berarti cukup memiliki kemampuan untuk membunuh manajer saat ini dan kau bisa menggantikannya. Kesimpulan bocah itu menarik pandangan ketakutan ke arah dirinya sendiri. Angin membawa bau darah. Hewan mutan telah muncul. Memang, dari pegunungan, puluhan mata yang berkilauan dalam kegelapan sedang mengawasi mereka. Setelah melihat mangsanya, hewan-hewan itu menggeram secara agresif, lolongan mereka bergulir seperti gemuruh di antara bebatuan. Ini anjing mutan. Itu lebih besar dari serigala mutan dan tidak akan menyerang sebodoh itu. Pengemudi menenangkan mereka dengan seringai. Mereka pernah menemui mereka sebelumnya, jadi bocah-bocah itu tidak perlu khawatir. Manajer Jum Titi lebih kuat dari yang mereka pikirkan. Pria itu memerintahkan semua orang untuk menutup telinga mereka. Awalnya, dia mengembuskan napas dengan lembut, membangun kekuatannya sampai peluit teredam terdengar, yang tumbuh semakin keras. Istilah diaktifkan. Pria itu berteriak agar makhluk-makhluk itu pergi. Teriakan itu berhasil, melemparkan monster-monster itu kembali. Beberapa meter. Xiao Chong hampir tidak punya waktu untuk menutup telinga karena suara keras itu. Pengemudi tertawa dengan kagum. Dia telah mengatakan bahwa manajer mereka sangat keren. Anjing-anjing bodoh itu baru saja lari. Anjing tetaplah anjing, bahkan jika sudah bermutasi. Akhirnya, mendekati larut malam, perusahaan mencapai pemukiman 119. Seluruh prosesi mobil disambut dengan gembira. Berkat manajer, sepertinya, dia benar-benar sosok otoritas di sini. Rumah-rumah di pemukiman itu ditempati, jadi mereka harus ditempatkan di sini untuk sementara. Cukup kumuh. Ada lapisan debu tebal, sedikit lebih baik daripada di rumah Xiao Chong. Retakannya lebih kecil, jadi tidak akan ada angin. Malam ini, mereka bisa membaca instruksi tes dari perusahaan. Pria itu mengingatkan bahwa tes ini bukan hanya untuknya. Banyak orang berpartisipasi di dalamnya. Xiao Chong hampir tidak mendengarkan pria itu saat dia bersandar di tempat tidur dengan lelah. Ini membuatnya tidak senang. Dia bahkan tidak memperhatikan keramahan sederhana mereka. Dia berbaring di tenda itu. Apakah dia pria tampan yang sangat penting itu? Setelah meminta maaf, dia memutuskan untuk meninggalkan kaum muda. Jika ada apa-apa, biarkan mereka berteriak. Ada tugas di jalan. Luyer membacakan instruksinya. Tesnya adalah ini. Kau harus melewati dimensi Dumion peringkat putih. Terlihat sederhana. Batasan level di bawah 10 mungkin sedikit lebih kuat dari Dumion mereka sebelumnya. Tidak dikatakan berapa banyak orang yang akan diterima dan apakah ada kuota. Maka mungkin tes itu sendiri memiliki dua kondisi untuk lulus. Pertama, bunuh bosnya. Dan kedua, tetap hidup dengan semua peserta. Lembaran itu tidak menunjukkan jumlah peserta atau jumlah mereka yang akan diterima, tetapi tebakannya mungkin ternyata cukup benar. Peserta datang dari seluruh dunia. Tidak ada yang ingin menjadi pecundang. Jadi, tidak terelakkan untuk bersatu dan membunuh bos masa lalu. Bagaimanapun, untuk mengalahkan bos, kau harus membayar harga yang sangat mahal. Mereka telah mengalami ini, tetapi mengambil keuntungan dari yang sudah jadi jauh lebih mudah. Xiao Chong memosisikan diri dengan nyaman dan menasihati temannya untuk tidur karena mereka memiliki hari yang penting besok. Liu Xier masih ingin mengobrol tetapi bocah itu mencoba mendiamkannya. Sudah waktunya untuk tidur. Baiklah, mereka akan lulus tes dan pasti akan masuk ke perusahaan dan juga akan menjadi orang yang berstatus. Menurut pengamatannya, bocah itu benar-benar tidak jijik sedikitpun. Meskipun tidak dapat dikesampingkan bahwa dia hanya menyembunyikan sesuatu dengan sangat baik. Tapi ini jelas tidak berarti apa-apa. Besok, seorang pemuji dari perusahaan akan tiba. Jika bocah itu benar-benar kuat, biarkan dia menunjukkan dirinya. Pria itu tidak mengerti satu hal, mengapa bosnya begitu terpaku pada bocah ini. Jum Titi menarik napas dalam-dalam dan di dalamnya dia melihat refleksi dirinya di masa muda. Bakat bawaan yang sama, kehidupan yang sama di bawah kuk tirani, keinginan yang sama untuk memberontak. Tapi bocah itu memiliki pelindung dan dia tidak memilikinya pada saat itu. Dia mungkin sedikit iri pada bajingan ini. Itulah sebabnya dia memperhatikannya. Tapi apakah ini benar-benar nyata? Pintu masuk ke Dumion pemukiman 119. Hari ujian. Begitu banyak penjaga. Dumion itu benar-benar sulit. Batu kebangkitan jarang di antara mereka. Tapi di pemukiman yang lebih makmur, mereka tidak begitu jarang. Tapi mereka yang bisa melewati Dumion dengan tenang adalah kelangkaan sejati. Mereka sudah tahu aturannya. Pergi melalui Dumion dan kembali hidup, di mana mereka akan menerima hak untuk bergabung dengan perusahaan. Jum Titi tidak akan berbicara tentang manfaat bekerja untuk perusahaan. Mereka sudah tahu segalanya. Sinyal terdengar, dan orang-orang berlari berkerumun ke portal. Monster mungkin tidak akan bisa masuk. Pemuji yang mengawasi tes sudah ada di lokasi
mengamati dan menonton dari kejauhan. Pelayan dengan tegas meminta gadis itu untuk tidak menunjukkan dirinya di depan umum. Pemilik tidak akan menyukainya. Guanzhou menghela napas. Dia tahu dan tidak akan melepas tudungnya sebagai penguji tes. Dia hanya menilai situasinya. Peserta tes tersebar ke segala arah. Mereka harus melewati gua secepat mungkin dan tidak membiarkannya menghabiskan semua energi. Ada cabang di jalan yang memisahkan para peserta. Bocah-bocah itu bertanya-tanya kemana mereka harus pergi. Tangan kuat seseorang terulur ke bahu mereka, menyebabkan Xiao Chong dan Liu Xie tegang dan melompat mundur. Pertemuan yang luar biasa. Wajah pengemudi berseri-seri dengan senyuman. Orang-orang dari pemukiman 119 juga diizinkan untuk berpartisipasi dalam tes. Dia ada di sini demi istri dan anak-anaknya. Pria itu mencoba membuat suaranya ramah saat dia menyarankan agar bocah-bocah itu bekerja sama. Setelah beberapa pemikiran, Xiao Chong memutuskan untuk membawanya ke dalam tim. Dengan satu syarat, dia harus membayar 200 kupon. Gaji pengemudi itu besar. Baginya, itu bukan apa-apa sama sekali. Itu adalah masalah kesepakatan. Terganggu oleh kesepakatan itu, para pria tidak menyadari bahwa seseorang mengikuti mereka. Auranya berbeda dari yang lain. Dia merasakannya dengan kemampuannya. Pria ini adalah pemilik istilah bersinar. Pengemudi menyebut mereka komando, tetapi Xiao Chong tidak setuju dengan mereka. Komando terdengar agak aneh. Orang ini memancarkan aura pemilik istilah bersinar. Bergabung dengan mereka berarti sangat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak tahu bagaimana bergaul dengan orang asing. Semua orang menunggunya kembali. Dia tidak bisa mati di sini. Hasyaan membawa harapan bagi seluruh desa. Kita harus lebih berani. Ada terlalu banyak cabang di sini. Jika kau pergi secara membabi buta, kau bisa menabrak binatang buas yang nyata. Dungan ini muncul belum lama ini. Mereka mengatakan bahwa ini berbahaya. Pengemudi tidak akan berani pergi ke sini. Semakin jauh kau pergi, semakin buruk visibilitasnya. Dalam kondisi seperti itu, jika monster muncul, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Bertarung secara langsung. Liu Xie hanya tahu cara menipu mereka yang tidak mengenalnya, seperti pengemudi. Xiao Chong mendengar suara gemerisik yang mencurigakan di sudut telinganya dan mendesis pada rekan-rekannya, memerintahkan mereka untuk tetap diam. Han membeku di tempat. Apakah dia benar-benar memperhatikannya? Haruskah dia keluar? Bagaimana jika mereka menganggapnya musuh? Tabrakan tajam dan raungan yang memekakan telinga membuatnya tersentak. Sepertinya masalahnya bukan dia. Tikus dengan cakar baja, level 5. Makhluk itu terlihat mengesankan. Gadis itu menghela napas lega. Mereka berbicara tentang monster, bukan tentang dia. Ada beberapa makhluk level 6, 7, dan 8. Xiao Chong memutuskan untuk menghadapi yang terkuat. Tikus besar itu mendekat dengan cepat, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Mereka segera menemukan monster level 8. Dungan ini benar-benar lebih berbahaya dari sebelumnya. Terakhir kali, bahkan Raja Serigala hanya level 5. Luyer memutuskan untuk menembak ke mata, meminta pengemudi untuk melindunginya. Dia tidak kekurangan akurasi. Bocah itu dengan mudah mengenai targetnya. Dia tidak ingin mengganggu temannya. Lebih baik menggunakan kemampuannya untuk membantu mengendalikan pertarungan. Kegagalan masa lalu adalah rasa malu baginya, dan dia akan mengingatnya. Sementara itu, Xiao terus berjuang dengan putus asa melawan bos utama, yang sulit baginya. Monster itu mengaktifkan istilahnya, dan pahlawan itu memutuskan untuk mengikuti contohnya. Dia meningkatkan statistiknya dan memotong monster itu menjadi 2 hanya dengan 1 pukulan. Kedua istilah pengembangan mandiri ini telah meningkatkan. Kinerja fisiknya jauh melampaui levelnya saat ini. Monster seperti itu bukan lagi saingannya, tetapi Liu Xie masih lemah. Mereka harus dibantu sesegera mungkin. Dia melihat sekeliling, dan memang, monster-monster lain belum dikalahkan. Namun, mereka bertahan lebih baik daripada yang diharapkan bocah itu. Meskipun pengemudi lagi-lagi berperilaku seperti sopir sungguhan, tumbuh sebentar, kedua tikus dengan cakar baja itu berlari lebih lambat dari yang dibunuh Xiao Chong. Kecepatan mereka setidaknya sepertiga lebih lambat. Tapi perbedaan level tidak mungkin sebesar itu. Hidup mereka, mengapa mereka begitu berkerut? Apakah seseorang diam-diam menggunakan istilah itu untuk merusak indera penciuman mereka? Jika seseorang membantu dari bayang-bayang, itu berarti setidaknya sekarang dia tidak akan menyerang mereka. Maka mereka akan membunuh kedua tikus yang tersisa dan kemudian mereka akan menemukannya dan bertanya siapa dia. Monster itu meraung kesakitan dan gua itu bergetar karena gemar raungannya. Pengemudi kagum. Luyer memiliki bidikan yang sangat baik. Tiba-tiba, tikus-tikus itu membeku di tempat, memegangi kepala mereka seolah-olah mereka kesakitan. Bocah itu tegang. Aneh mengapa mereka berhenti mengejar mereka. Ini sangat buruk. Mereka menggali ke dalam tanah. Liu Xie menyadari tepat waktu bahwa mereka harus berlari karena monster-monster itu akan menyerang dari belakang. Namun, secepat apapun mereka berlari, para monster itu jauh lebih cepat. Han melihat cakar-cakar itu hampir menggapai rekan-rekannya, mulai panik. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk membantu mereka menghentikan kedua makhluk ini. Tikus-tikus itu menjadi linglung saat mencium bau busuk yang menyengat. Xiao Chong memanfaatkan momen tersebut dan melancarkan serangan pemungkas. Dia membunuh 3 monster, tetapi levelnya tidak meningkat, bahkan dengan bonus tingkat lanjut. Seperti yang diduga, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik tingkat. Namun, temannya akhirnya mendapatkan promosi, dan dia melompat kegirangan. Xiao melihat sekeliling, menoleh ke arah orang lain. Dia merasa bersyukur atas bantuannya. Sekarang teman ini bisa pergi keluar. Hua Xiaoman dengan canggung menyelinap keluar dari balik batu, dan akhirnya Xiao menyadari keberadaannya. Sang pahlawan meyakinkan gadis itu bahwa dia tidak perlu khawatir. Karena dia telah membantu, itu berarti dia bukanlah musuh. Dan atas apa yang dia lakukan, mereka merasa berhutang budi. Kedua tikus itu tiba-tiba melambat. Gadis itu menggunakan kemampuannya untuk membantu mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah terluka. Jika mereka bertemu dengannya lagi,
lagi, mereka akan membantunya dengan cara apapun yang mereka bisa. Sekarang, mereka harus bergegas. Mereka harus terus bergerak. Xiao Chong melambaikan tangannya untuk berpamitan. Han gelisah dengan canggung di tempatnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Suaranya terdengar ragu dan parau saat dia bertanya dengan malu-malu apakah dia boleh ikut bersama mereka. Xiao An meragukannya. Mereka akan melawan bos. Itu berbahaya dan nyawa mereka bisa terancam. Namun, hal itu tidak membuat gadis itu takut. Dia datang ke sini untuk bergabung dengan kelompok ini dan dia tidak takut mati. Mereka sedang menunggunya di desa asalnya. Jika dia gagal, itu akan lebih buruk daripada kematian. Namun, seberapapun gadis itu memohon, pemuda itu dengan berdarah dingin menolaknya. Wuhan merasa kecewa. Keberuntungan tidak berpihak padanya lagi. Bisakah dia setidaknya memberitahu alasannya? Dia tidak bisa menjamin keselamatannya. Dan yang kedua, jika dia bergabung dengan mereka, dia akan menjadi sasaran empuk dan itu justru akan membahayakannya. Namun Hua Xiaoman tidak mempercayai kata-katanya. Itu bukan karena dia terlalu lemah atau alasan lainnya. Xiao Chong melirik rekan-rekannya. Kemampuan gadis itu tampak istimewa, jadi kemungkinan besar dia tidak lebih lemah dari mereka. Meskipun Xiaoan sedih saat ditolak, dia adalah orang yang baik dan dia pun dengan cepat bersembunyi di salah satu gua. Saat kelompok itu bergerak maju, Liu Yer bertanya dengan nada penuh rahasia mengapa Xiao mengizinkan sang pengemudi untuk bergabung. Jawabannya sederhana, karena dia adalah Antek Jung Titi. Meskipun dia tidak sadar akan rencana sang manajer, pengemudi truk yang membawa perbekalan berharga itu jelas merupakan orang kepercayaannya. Liu Chuxier sedang mendengarkan argumen temannya ketika dia tersandung sesuatu. Dia perlahan menunduk dan pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ada mayat tergeletak di depannya. Sang pengemudi berteriak ketakutan. Mereka adalah orang-orang dari pemukimannya, level 9. Bagaimana mungkin dia mati di sini? Mungkin monster di dalam sini jauh lebih kuat daripada yang di luar. Ada luka akibat serangan monster di tubuhnya, tetapi luka fatalnya disebabkan oleh senjata manusia. Leuzi melihat lebih dekat. Ada banyak mayat di sini, seolah-olah mereka sengaja disembunyikan di tempat ini. Pria itu merasakan kakinya lemas. Mereka adalah satu tim, sulit dipercaya. Mereka semua tewas di sini. Jelas, seseorang telah menyelinap dan menghabisi mereka saat mereka terluka karena ada bekas senjata manusia di tubuh mereka. Mereka yang membunuh mereka bisa jadi dikirim oleh musuh dari pemukiman 119. Ternyata di dalam pemukiman mereka sendiri, segalanya tidak sekompak yang terlihat dari luar. Dari suatu tempat di atas, dari langit-langit gua, terdengar suara gemuruh. Sesuatu mendekat dengan ganas, mendengar suara mereka. Tikus pengebor yang ganas, level 10, dianggap sebagai monster elit. Tanpa ragu sedikit pun, makhluk itu langsung menyerang. Kekuatan macam apa yang setara dengan iblis merah itu, dan ini hanyalah monster elit dari Dumyeon ini. Namun, tim itu tidak sendirian di sini. Mereka sedang diawasi. Rencananya adalah membiarkan mereka saling melemahkan, lalu mereka akan muncul dan menghabisi semuanya. Jika dugaannya benar, si pembunuh menunggu sampai orang-orang dan monster itu saling menguras tenaga, lalu melompat keluar dan menghabisi semua orang. Orang seperti itu tentu licik dan berbahaya. Mungkin si pembunuh masih bersembunyi di suatu tempat di dalam gua, mengawasi mereka untuk memastikan tidak ada yang mengganggu pertarungan melawan bos. Paling baik jika menghabisinya di sini sekarang juga. Kita perlu menggunakan monster ini untuk memasang jebakan dan memancingnya keluar. Xiao Chong memutuskan untuk berpura-pura terluka, membuatnya muncul, lalu menyerang lebih dulu. Adiknya mengajarinya metode ini saat berburu burung pemakan bangkai bermutasi, dan cara ini pasti berhasil di sini juga. Ludier menembak monster itu tepat di dada, mengekspos titik lemahnya. Kamu harus menghitung kekuatanmu dengan tepat. Kamu tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Jika dia terlihat terlalu kuat, musuh tidak akan keluar. Xiaing memutuskan untuk menyerang, tetapi di saat yang sama, dengan sengaja menunjukkan kelemahan. Pukulan monster itu terasa seperti hantaman palu, dan Xiao Chong merasakan pandangannya menggelap. Liu Xia yang marah melancarkan serangan demi serangan, menarik perhatian monster itu ke arahnya. Makhluk itu meraung buas, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan ekornya. Dia tampak benar-benar yakin bahwa temannya terluka dan bersiap untuk mati bersama monster itu. Namun, jika Zhao Chong memberitahunya yang sebenarnya, seluruh rencana akan berantakan. Zhao Chong merasa marah sekaligus putus asa. Mengapa Lucy kehilangan akal sehatnya di saat seperti ini? Tidak heran makhluk ini mampu melukai temannya dengan begitu cepat. Sang pengemudi tidak bereaksi tepat waktu dan tidak akan ada lagi yang tersisa dari pemuda itu. Tikus itu menghantam tanah begitu keras, hingga membelah batu dan menciptakan kawah. Ternyata ikatan mereka bahkan lebih kuat daripada yang dibayangkan sang pengemudi. Mereka adalah rekan sejati yang berbagi hidup dan mati. Leyer merasakan ketakutan. Gawat, dia menyerang mereka lagi. Pria itu kembali mengangkat anak laki-laki itu, membiarkannya mengira dia berhutang budi padanya. Dia bergerak begitu cepat karena sebenarnya dia adalah pahlawan level 10 dan memiliki kemampuan yang telah bangkit. Kecepatan. Super. Bagus. Maka dia bisa mengalihkan perhatian monster itu sementara Lucia melemahkannya. Hujan batu menimpa monster itu, membuatnya bingung dan kesakitan luar biasa. Sejauh ini, keuntungan ada di pihak mereka. Namun Xiao Chong terkena serangan telat. Tidak ada waktu. Dia butuh perawatan segera, atau dia akan kehabisan darah sampai mati. Dia harus segera menghabisi monster ini. Rasa ngeri mencengkeram pemuda itu saat dia merogoh sakunya yang kosong. Batu-batunya sudah habis. Tikus ini terus mengacau sepanjang hari, tapi semuanya sia-sia. Sekarang, dia akan membantunya. Sang pengemudi hampir jatuh. Dari mana batu ini berasal? Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, pria itu tetap tidak bisa menjaga keseimbangannya, dan dia serta pemuda itu
jatuh ke tanah. Makhluk itu hampir menjangkau mereka. Semuanya sudah berakhir. Kilatan cahaya terang hampir membutakan mereka. Jiao Chong bergegas tepat waktu, memotong makhluk itu menjadi dua. Jika dia tidak melarikan diri, maka dia tidak akan meninggalkan